Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Barokahnya Nur Islam itu di seluruh dunia itu mengkaji Nur Islam, ya, mengkaji di semua sistem dunia. Seorang di semua sistem dunia, termasuk di Amerika itu kalau nangani sesuatu ya pakai Nur Islam, meskipun mereka tetap non Muslim. Ya tadi misalnya harus cuci tangan, misalnya ngadepi penyakit harus cuci tangan, harus ini, tetap akhirnya ngakui bahwa jauh sebelum ada penyakit saran Kanjeng Nabi, tiap kamu bangun tidur kamu harus cuci tangan. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu aina batat yadaka, kamu tangan kamu kemana. Ada yang baca aina batat yaduhu, ya kalau tasniyah berarti apa? Yadaka pakai alif. Itu Islam. Mulai dulu menyarankan apa? Terus mulai dulu ya sarannya Islam ya pakai air sing warid yang ngalir. Sehingga cara wong kuno nganggo padasan dulu, sekarang malah pakai keran. Itu jauh sebelum ada anjuran pemerintah pakai air ngalir, kudune santri wis biasa. Jadi banyak ilmu yang menurut mereka baru, cara santri itu ya biasa aja, karena memang kita hidupnya kan sudah benar, sudah waras. Sehingga benar kan nasibnya. Nah, pola hidup kita ini sudah waras, sudah bagus. Nah, soal solusi sosial malah gampang lagi. Saya beberapa kali ada orang konsultasi ke saya. Solusi sosial Islam lebih hebat lagi. Dari awal Islam menghentikan to'amul wahid yakfi isnain wa to'amus isnain yakfi arba'atan. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung satu orang, dua orang bisa nanggung 4 orang. Artinya kan kita biasa kan misalnya konco akrab sing sitok orang ditanggung temannya, satu keluarga yang kerja 2, satu rumah makan semua. Karena normalnya memang rezekinya orang satu itu bisa menghidupi orang 2, orang 3, orang 4. Nah, yang menjadi kacau agama ini kan gini. Yang kacau menurut agama adalah apa? Jatah yang papat tindak nong sitok itu mulai merusak kan langsung. Nah sekarang banyak orang rakus gitu. Wong sak nampan kok tindak wong loro. Iku mulai rusak iku. Paham yo. Wetenge lo dididik, paham. Jadi sebetulnya menurut Islam itu kan to'amul wahid yakfi isnain, wa to'amul isnain yakfi arba'. Itu malah walian. To'amul wahid yastaghribu to'ama arba'atan. Nah, itu kan ribet kan? Ya saya mengkutus pura pangeran. Nah, bayangkan kalau itu pejabat, kerakusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai 1-2 orang. Kayak apa kacaunya apa dunia ini? Lah ya lagi-lagi semua itu Nur Muhammad, ajaran Rasulullah SAW tetap ajaran sing halul muskilat, bisa mengurai problem. Maka kita buktikan bahwa kita yang Islam itu hidup kita stabil, hidup kita nyaman. Kalau enggak ya bagian dari problem itu. Ya bagian dari apa? Problem itu. Tetap Kanjeng Nabi faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Jadi meskipun di negara non muslim semuanya sekarang mengkaji apa? Islam. Sejarah para malaikat ya faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Semua alam raya ini pasti nanti mengkaji ilmu Muhammad. Sekarang sedekah Rasulullah ketika Amerika yang mengkaji Islam, Eropa juga mengkaji, semua mengkaji Islam. Wa tabasyarat lan dadi bunga al makhluqatu bira-bira makhluk bikutu hingga kelan tekani sira. Walam yaqalan ora tetep sapa seun perkara apa seun perkara mimma sing perkara khalaqa kang gawe sapa Allah taala illa jaa, kecuali teka apa se li Amerika maring perintah sira Muhammad, perintah jenengan Muhammad toian iku wong sing taat. Wali maqalati ka iku samian lan maring dawuh jenengan iku samian ngrungokno. Terus nanti alam raya ini semuanya tunduk pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dunia tambah kacau itu tetap tambah butuh Islam. Kayak sekarang dari dulu itu Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Warung donya kuwaco anggur wong ora sederhana. Warung ono kekacauan ini lagi menyarankan hidup sederhana. Jadi cara santri cara kene kan yes biasa urip kok. Jangan keluar kalau enggak penting. Dari awal Islam ngajarno min husni islamil mar'i tarkuhu malayan. Kok malah lagi roh saiki. Piye kok terlambat ilmune. Kita ini tahu mulai dulu pun. Pemene bagi sira di dua pe metu opo. Sira di opo santeng ae no. Niku ora usah dilarang wis ora kelar metu. Paham ya? Tapi mulai dulu kan
Kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari itu dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting. Serasa diwarai yang suhune mulai cilik suhune. Fasaya tikal bairi mulai cerita mujizat. Fasaya tika mongko bakal teko kang sira pal bairu unta. Bidimamika kelawan jaluk tanggungan jenengan ya stajiru jaluk selamat apa bair. Masyhur ya kula wingi cerita sami dengan berbagai redaksi riwayat fil makna tapi maknanya sama yaitu tadi ada unta yang dipekerjakan di luar normal di luar normal disakiti makanannya sangat kurang walhasil terus unta ini matur ke Rasulullah bahwa diperlakukan majikannya seperti itu. Terus si Arabi dipanggil, kamu gini-gini sama unta kamu. Lah kok tahu ya Rasulullah, ada enggak yang cerita? Ini sing cerita untamu. Iku jenenge fasayati kal ba'ir bidhima mikayas taji waddobu lan hiwaddob wal huzalatu lan huzala. Makanya kemarin sama anani dob yun nufur itu 2 kali. Itu kalau maksudnya tidak dob ya huzala. Karena kita tidak pernah tahu dob yun nufur apa dob yun nufur. Kan kita enggak jamin harokatnya itu benar apa? Ya, kan kita tidak tahu kan harokatnya itu biasa kan salah kan? Kalau dobu ya dob, kalau dobyu itu huzal. Tapi apapun itu pernah ada seorang Arabi berburu huzal ya, kijang atau berburu dob, tapi sama ya sementing. Atau memang itu 2 peristiwa atau memang itu dua peristiwa. Ketika ketangkep Arabi tadi mau disate namanya orang nangkap buruan kan hewan buruan terus matur ya Rasulullah saya ini punya anak kecil-kecil. Ini jam saya menyusui, tadi saya keluar untuk nyari makanan. Tolong beri kasih Arabi tadi, beri hak saya menyusui anak saya. Setelah anak saya tidak butuh susuan saya nanti kembali ke sini siap ditangkap Arabi ini. Terus akhirnya Rasulullah minta si Arabi tadi, terus dituruti sama Arabi. Dan dobnya ini tidak nyulayani janji setelah selesai semua kembali. Itu jenis apa? Waddob wal huzala. Nah yang kemarin apa? Inta apa dobjun nufuru tadi yang kemarin itu saya tidak tahu. Makanya dobyu atau dobu kita tidak tahu. Tapi apapun itu tetap maknanya itu minta tolong Rasulullah apa? Minta tolong Rasulullah. Ya syadani waddob wal ghazala ya syadani yang saya podop lan ghazala laka maring panjenengan birisalah kelawan diutus wal qamaru lan rembulan wasyajaru lan wit wa dzibulan zib. Sangka kata zibun apa? Serigala, wa dzibulan serigala. Wong Arab kadang muni zibun, kadang muni apa? Zibun. Kados tenggiro asapah napa? Zibun atau apa? Zibun. Iku yantikuna padha ngucap kabeh yantikuna padha ngucap kabeh binubu atika kelan nabine panjenengan angkoribin saking wektu sing parek. Wa markabu kawate tumpakane panjenengan alburaku buruk. Ila jamali kamaring gantenge panjenengan mustaqun utai buruk iku kewan sing bronto sing kangen. Ya dadi buruk itu sangat rindu supaya dinaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibrilu ta Jibril syawus wa Jibrilu ta Jibril syawu sumamlate ketika kang ngatur sistem kerajaan. Jadi kemana Jibril mitranya Nabi sing ngatur alam raya ini iku qot a'lana. Teman-teman maklumat sapa Jibril bizikrika kelan nyebut panjenengan fil afaq dalam pejajane langit. Jadi Jibril yang mempopulerkan namamu di langit. Jadi Jibril memaklumatkan bahwa sekarang lahirlah seorang nabi yang sangat dicintai Allah namanya Muhammad sehingga alam raya di langit enggak ada yang kenal Kanjeng Nabi karena sudah dimaklumatkan oleh malaikat Jibril. Iku jenenge apa? Wa rafa'na laka dzikra. Wal qamaru rembulan makmurun dan perintahna laka maring sira bil insyikaki kelan pecah. Ketika orang kafir menuntut mukjizat minta bulan itu dipecah dan itu pernah terjadi iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wa kullu man tasabihane wong fil kauni ing dalam alam raya iku mutasyawiqun bronto kabeh, bronto rindu yang sangat. Wong Arab nak darani syauqun. Mulane sebagian makhluk qiyam wa ayyuhas syauqul jazil wahai manusia yang layak dikangeni. Jadi Nabi itu semua orang pasti kangen. Wa kullu man tasabihane wong fil kauni ing dalam alam raya iku mutasyawiqun iku kangen banget dihuri kamaring muncule panjenengan, muntaziro tur ngenteni li isyraqi nurika maring padange nure panjenengan. Fabena mal habibu ing dalam antarané Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku mun situn iku wong sing ngrungokno. Ngrungokno li sama itilkal asbah maring ngrungokno mengkono-mengkono asbah maknane jumleger maksudnya fisik-fisik itu. Halimah kan enggak tahu kalau itu malaikat. Pokoke bahasakan Muhammad kekasihku iki mendengar itu semua. Iku jenenge apa? Mun situn li sama itilkal asbah. Wa wajhu te wajah Nabi mutahallilun bersinar kanu risoba kodene cahaya pagi hari. Jadi Nabi mendengar saja dengan penuh seksama dan Nabi kelihatan berbinar-binar. Ya itu tadi didawi malaikat tadi malaikat setelah ngoperasi kan ngendikan panjang lebar.
bahwa kamu itu calon nabi, kamu begini-begini, itu Halimah dengar semua. Iz akbalat dumadaan madhep sapa Halimah tu Halimah mu'linatan hale wong sing banterno bisyahi lan bengok. Maksudnya bengok kaget kan karena nabi dikelola orang yang tidak dikenal. Habis itu di bredel, di apa-apa itu kan kaget betul ibu rodoknya. Takulu ngucap sapa Halimah, dawuh sapa Halimah wa ghoriba, wong sing aneh, wong sing asing sendiri. Maksudnya karena nabi pas itu jauh dari saudaranya karena saudaranya kan lari semua. Ya ketika melihat malaikat tadi kan saudaranya lari semua. Berarti Nabi sendiri. Wong Arab nak muni wa ghoriba napa? Wa ghoriba. Faqalat mongko dawuh sapa al malaikat ya Muhammad ya Muhammad ma anta bi ghorib. Ma anta ora ana te sira bi ghoribin kelan wong sing dhewean bal anta te sira minallahi qoribun parek. Wa anta te sira lahu maring Allah wa anta te panjenengan lahu maring Allah sofiyun pilihan wa habibun dan kekasih. Ketika Halimah muni wa ghoribah, jare malaikat, tenang kamu Muhammad, kamu tidak sendiri. Kamu dekat sama Allah. Ya tentu perasaannya Halimah sama malaikat kan beda. Qala Halimah wa wahidah, duh wong sing dhewean. Tentu cara Halimah Nabi Muhammad itu posisi sendiri karena saudaranya lari semua. Faqalat moko dawuh sapa al malaikat ya Muhammadu ma anta biwahid. Ma anta ora ana sira biwahidin kelan dhewean. Bal anta uta sira iku sahibut ta'yidi wong kang duweni kekuatan. Wa anisu ka te kancane sira iku Alhamidul Majid, dat sing Hamidul Majid. Ya, tapi problemnya malaikat kan enggak bisa ngomong ke Halimah gak nabi. Halimah boten apa? Nabi mau matur nang Kanjeng Nabi, ora mat kira dhewean tenang wae, kowe dibarengi pangeran sing Alhamidul Majid. Wa ikhwanuka te dulur sira ku ikhwanuka ya dulur sira minal malaikat sing para malaikat wa ahli tauhid lan ahli tauhid. Soal dulurem do mlayu dulur rodok ke tenang ae. Kabeh malaikat, kabeh ahli tauhid ku dulur. Iki dawuhe malaikat. Terus qalat Halimatu wa yatimah. Ya sak ngono sekaruan status yatim. Faqalatil malaikatu lillahi darruka min yatim. Lillahi kagungane Allah sarasan darruka uta nikmat sira. Semana darun puan. Maksudnya puan ku nikmat sira min yatimin. Ya gak apa-apa kamu yatim tapi yatim terbaik. Fa inna qadraka monggo sak temne kadar sira inda wa munggu Allah iku azimun iku aku. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam. Fa idza nazara qibala yaminih dhahika. Fa idza nazara qibala shimalih baka. Nabi Adam ketika melihat ke kanan tuh senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau kau melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga, maka beliau kalau melihat senang sekali. Dan kalau yang di kiri itu ahli neraka, kalau beliau melihat itu susah sekali. Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu. Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep gitu ya, yang nangkep ya cucunya, yang ditangkep juga cucunya. Kalau kita punya anak 10 itu, terus yang satu misalnya nyuri milik temannya, milik saudaranya itu, sing naboi ya anaknya, yang ditaboi juga anaknya. Kayak apa terseksanya seorang Nabi Adam? Karena nggak punya pilihan, pasti dari sekian kasus dolim dan mazlum, yang mendolimi maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya. Jadi betapa susahnya seorang Nabi Adam. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima kodok kodar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Yasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman kodok kodar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah. Bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia. Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di as-sama'i dunya, langit paling dekat, itu ketemu Nabi Adam dengan kondisi seperti tadi. Kalau melihat ke kanan itu senyum, karena itu anak-anak beliau, turunan beliau yang ahli surga. Kalau melihat ke kiri itu nangis, karena itu cucu beliau yang ditakdir tidak jadi orang baik. Artinya kalau ada peristiwa sosial apa saja, yang satu zalim, yang satu mazlum, atau yang satu benar, yang satu salah, atau sama-sama benar tapi salah paham, itu semua adalah cucu Nabi Adam alaihis salam, dan itu membuat beliau kadang-kadang dohika, kadang-kadang senyum, kadang-kadang baka, kadang-kadang nangis. Jadi itu yang menjadikan tambahnya arifnya Rasulullah SAW. Saya teruskan, Qultu ya Jibril man hadha qal hadha Adam wa hadil aswida an yamini wa an shimali nasamu bani fa ahlul yamin ahlul jannah wal aswida allati an shimali ahlun nar fa idza nazara qibala yamini dhahika wa idza nazara qibala shimalihi baka.
Itu seperti misalnya kita punya anak 5, yang satu sukses jadi profesor doktor atau jadi orang alim, yang satu sekolah saja agak naik, misalnya sudah agak naik, entek dunia itu nghabiskan harta itu kan. Tapi barokahnya itu mungkin kita mau jadi sombong nggak jadi itu karena punya anak yang nggak sukses. Mungkin barokahnya punya anak yang sukses itu meredam keangkuhan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Jadi semua yang ditakdir Allah kalau kita ridho itu pasti baik. Karena ya kata yang ngarang kitab hikam itu orang tawadhu itu kalau dinasehati pakai teks saja tidak cukup. Kalau punya utang tuh tawaduk sendiri gitu. Guyonannya orang-orang kiai gitu gitu. Ada orang sombong. Supaya ada sombong kalau dia ketemu orang yang ngutangin tuh pasti sopan sendiri. Jadi kalau dinasehati suruh sopan susah. Tapi kalau ketemu orang yang ngutangin atau ketemu orang yang dia butuh pasti dengan sendirinya sopan sendiri. Atau ketemu orang yang menjadikan anaknya dapat pekerjaan, menjadikan keluarganya dapat job pekerjaan. Pasti dia sopan sendiri karena utang jasa. Nah kalau kita pasti sopan sama orang yang ngutangi kita, yang menolong kita, apalagi dengan Allah Ta'ala yang semua yang kita pakai pasti dari Allah Ta'ala. Dengan demikian sudah keharusan kita sangat-sangat sopan pada Allah Ta'ala. Yang implementasinya dengan sujud dan dengan sholat. Itu juga yang dibawa dari hasil Mi'raj. Ini saya baca teksnya ya, saya tadi jam 9 baca Bukhari di Kudus sama beberapa habaib, Alhamdulillah. Sekarang saya teruskan dengan Sahih Muslim. Termasuk kitab 6 yang paling dipakai ahli sunnah itu Al-Kutubus Sittah, yang paling pokok itu adalah Bukhari Muslim. Terus kemudian naik-naik terus ketemu Marartu bi Musa alaihi salam. Ini nabinya Bani Israel. Saya kemudian ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu nabinya Bani Israel. Jadi orang Bani Israel itu bawaannya itu protes. Protes itu komplain. Ketika makomnya beliau dilewati Rasulullah SAW, kelas beliau sebagai nabi, beliau nangis. Ketika nangis ditanya, "Ma yubkika, kenapa engkau nangis ya Musa?" Terus ini saya baca supaya seperti teksnya. Kata Nabi Musa, "Rabbi hadza ghulamun ba'astahu ba'di, yadkhulu min ummatihi al-jannata aktsaru mimma yadkhulu min ummati." Ini lelaki atau nabi junior, nabi yang datangnya setelah saya, mestinya senior saya. Tapi nabi ini sukses, umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang saya. Ini yang bikin saya nangis. Jadi pikirannya Nabi Musa kalau beliau senior, beliau lebih dulu ya umatnya lebih banyak masuk surga. Ternyata enggak, masih banyak umatnya Rasulullah SAW. Dan ini gaya beliau yang suka protes itu berkah karena protesnya orang soleh. Saya ulang lagi, apa-apa kalau dilakukan orang soleh itu pasti barokah. Ketika Rasulullah dapat perintah 50 sholat, itu Nabi Ibrahim pertama yang dilewati karena di langit paling atas dibanding nabi-nabi yang lain. Itu Nabi Ibrahim diam karena beliau tidak punya tradisi protes. Semua nabi diam karena Allah memerintahkan pasti sudah bagus lah, sudah diukur kekuatan hambanya. Tapi ketika Nabi Musa, beliau orang pertama komplain. Dapat apa kamu ya Muhammad? Dapat 100 sholat, dapat 50 sholat. Apa komentar Nabi Musa? Umat saya lebih gagah-gagah, lebih keren-keren. Pernah saya uji itu tidak ada yang mampu, apalagi umat kamu. Maka kamu mintalah keringanan. Fas'alhu takhfif, kamu harus minta keringanan. Masyhur itu riwayat itu. Kemudian Nabi minta keringanan sama Allah dipotong hanya 5. 5 masih 45, dipotong lagi 5 masih 40 sampai 9 kali pemotongan. Akhirnya jadi 5 sholat. Itu satu menjadi pelajaran bahwa hubungan dengan Allah Ta'ala itu tidak perlu malu. Karena Allah itu suka dimintain. Mestinya kan dipotong 5, minta lagi sungkan. Dipotong lagi 5, minta lagi sungkan. Tapi ternyata berkali-kali. Bahkan ketika sudah 5 itu Nabi Musa masih bilang, ya Muhammad minta lagi keringanan. Jadi kalau itu dikabulkan itu jadi tidak ada sholat. Itu kalau 5 masih minta. Nah, sampai Rasulullah itu tanya ke Jibril, ya Jibril, bagaimana dengan gaya komplainnya Nabi Musa? Hiddah itu sering komplain. Jawabnya malaikat Jibril, ya roh hiddah, Allah tahu betul tentang komplainnya Musa dan Allah senang. Ya karena bawaan beliau begitu. Ini penting saya utarakan bahwa dalam Islam itu orang yang lemah lembut, yang samahah, Allahun Halim kayak Nabi Ibrahim itu juga Allah suka.
Yang sungka komplain tapi demi hak, bukan demi konflik. Saya ulang lagi, demi hak, bukan demi konflik. Juga Allah suka. Itu kita menjadi dapat sholat yang hanya 5, itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Karena kita yang lemah ini diukur dengan umat beliau yang kuat. Ternyata umat beliau tidak kuat. Barokahnya tidak kuat itu dipakai tolak ukur, apalagi umatmu yang Muhammad. Kemudian itu yang menjadikan Nabi sebagai orang yang sangat tawaduk, karena yang merintahkan itu senior. Meskipun kita tahu Nabi Muhammad itu Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tapi secara lahir, secara jusmani beliau lahir paling belakang, dan secara lahir juga beliau Nabi paling terakhir. Jadi secara hukum adab beliau harus sopan. Tentu sopan itu jadi panutan kita. Meskipun kita tahu hakikat beliau adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin secara hakikat. Nanti kita bicara lebih jauh tentang jusmani dan ruhani. Nah akhirnya keturutan sampai 5 sholat yang kita lakukan sekarang itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Banyak di cerita-cerita kitab hadis. Ketika Nabi Musa ngaji sama Nabi Khidir, itu komplainnya Nabi Musa menjadi fikih yang luar biasa, kata kitab Ibnu Hajar al-Asqalani Fathul Bari. Ketika beliau ngaji sama Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir itu dipinjemin perahu sama masyarakat. Sudah dipinjemin karena beliau majanan ya, dikasih gratis. Tapi di tengah-tengah perjalanan perahunya itu dilubangi. Nabi Musa komplain, akhirat tahari tukhriqu ahla, masa kamu lubangin padahal kamu naik, nanti gimana, kamu sudah pinjem, nggak bayar, masih merusak lagi, itu apa-apaan. Nabi Khidir ya relax saja, ilmu kamu belum cukup untuk menganalisis ini. Begitu juga ada 3 peristiwa yang Nabi Musa itu selalu komplain. Apa yang dikatakan Ibnu Hajar al-Asqalani itu kitab yang sangat bagus sekali. Justru dengan protes itu Nabi Musa punya kelas di atas Nabi Khidir, karena orang nggak boleh sukut alal mungkar, karena secara fikih orang itu tidak boleh mendiamkan suatu yang buruk. Kita tahu dalam aturan fikih di antara kewajiban kita adalah ingkarul mungkar, mengingkari suatu yang memang harus diingkari. Ya meskipun tentu tidak dengan sikap destruktif yang merusak dan apa, tapi yang nggak baik tentu kita ingkari. Perilaku Nabi Khidir yang melubangi perahu yang tidak miliknya, padahal yang punya perahu sudah menonton, itu perilaku yang nggak baik. Sehingga Nabi Musa protes. Justru protesnya Nabi Musa ini menjadikan beliau selalu di kelas fikih terbaik, yaitu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang harus diingkari. Tapi tentu Nabi Khidir juga nggak salah, karena beliau punya perhitungan, di depan nanti itu ada begal-begal, ada kekuatan yang nggak baik, yang selalu akan membegal perahu-perahu yang kondisinya sempurna. Nabi Khidir punya perhitungan, kalau ibarat mobil ini spionnya kok nggak dipecah, nggak diambil, itu termasuk mobil bagus, pasti digarong. Tapi gara-gara spionnya dipecah dulu sama Nabi Khidir, terus depannya dilumuri apa supaya agak menarik, ini selamat. Jadi perhitungannya Nabi Khidir, wa kana wara'uhum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Di beberapa tafsir diartikan safinah ay sholihah, karena di depannya nanti akan ketemu orang-orang yang dolim yang selalu ngambil perahu-perahu yang bagus. Caranya gimana supaya perahu itu gak diambil? Ya karena mereka hanya ngambil yang bagus, ya dirusak dulu supaya gak bagus. Kalau ya gak bagus nanti lolos dari garong tadi, dari pengambilan secara dolim tadi. Jadi Nabi Khidir gak salah karena ada visi seperti itu. Nabi Musa protes juga gak salah karena memang tugasnya fikih itu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang memang gak benar. Nah, di sini seperti yang dikatakan Gus Yassin, kita harus bisa ngelola perbedaan, ngelola beda sudut pandang dan sebagainya. Sehingga kita selalu dapat nikmat Allah Ta'ala, wa allafa baina qulubihim, nikmat yang kita asik, kita hidup asik, nyaman. Doa-doa bapak-bapak saya, guru-guru kita sering ijazahnya setiap ketemu teman atau keluarga disuruh berdoa, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Semoga hubungan kita dengan orang lain itu baik-baik saja dan semua konflik kita dibenahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu ya, kita miskin kadang dianggap problem karena takut membebani tetangga. Tapi kita kaya juga kadang dianggap problem karena orang lain takut kalah dengan kita. Kita tidak pernah tahu cara pandang orang lain. Jadi kadang-kadang kita menang gitu, sama yang senang dikira kita pemikir serius. Tapi sama yang nggak senang dikira kita merengut. Kita guyon, kata yang senang itu luar biasa. Kita dianggap orang yang ceria. Bagi yang nggak senang dianggap arogan. Jadi kita tidak pernah bisa ngelola pikiran orang lain. Nah, barokahnya rahmat Allah yang tidak terbatas kita seperti ini. Dan itu digambarkan oleh Allah Ta'ala ketika ketemu antar Nabi itu. Cara pandang ya beda-beda. Nabi Ibrahim itu kalau melihat orang yang nggak benar, itu ya
ngendikane faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, yang ikut saya ya karuan kelompok saya, yang tidak ikut saya semoga engkau banyak mengampuni mereka. Nabi Nuh beda sekali cara pandang. Nabi Isa ubudiyah murni. Ketika melihat orang yang enggak benar, beliau tidak ngambil sikap. Beliau ngendikan intu adzibhum fa innahum ibadu. Kalau engkau siksa nggih monggo Gusti, itu hamba-hamba jenengan, itu terserah jenengan. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampuni nggih monggo, jenengan yang punya pertimbangan lebih bijak. Dan itu yang dalam banyak hadis ketika Rasulullah SAW melihat umatnya di akhir zaman yang macam-macam, Nabi ngambil sikap kayak sikapnya Nabi Isa. Sebagian riwayat Nabi mengatakan fa'aqulu kama qalal abdus soleh. Saya akan ngambil sikap kayak sikapnya al-abdus soleh. Di hadis itu diredaksikan yaitu dengan redaksi intu azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya, saya teruskan. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW sampai ke Sidratil Muntaha. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam wa ana asbahu waladih bih. Ketika ketemu Nabi Ibrahim, hubungan Rasulullah itu sangat emosional. Beliau yang pertama diceritakan, saya ketika ketemu Nabi Ibrahim itu senang sekali karena ternyata saya ini cucu beliau, turunan beliau yang paling mirip beliau. Jadi ini unik, dari sekian peristiwa besar, peristiwa langit, kemudian Nabi ada hubungan emosional yang luar biasa ketika ketemu Nabi Ibrahim. Pertama yang dikatakan Nabi, wa ana asbahu waladihi. Saya adalah cucu yang paling mirip beliau. Dan ini kita tahu akhirnya di semua syariat kita istilah resminya itu anit tabi millata Ibrahim hanifah. Di istilah resmi agama kita millata abikum Ibrahim, agama leluhur kamu Ibrahim. Kita ketika baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terusannya juga kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir saya cerita secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Meskipun secara lahir itu Nabi mengalami pertemuan dengan Allah di Sidratil Muntaha, tapi tetap saja kita cara pandang bahwa Allah Ta'ala itu mukhalafatul hawadis. Allah tidak bisa kamu andekan di satu tempat terus mengalami hal-hal yang kita alami sebagai makhluk. Sebab itu sirinya kenapa di surat Isra dimulai dari subhanalladzi. Allah tetap maha suci. Maha suci itu artinya terbebas dari yang kita alami. Allah selalu mukhalafatul hawadis. Allah la yahtaju ila makarin. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh waktu. Allah tidak butuh semua. Karena Allah itu qayyum. Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allah tidak butuh aras. Allah tidak butuh kursi. Tapi eksistensi kursi yang butuh Allah. Allah tidak butuh aras, tidak butuh kursi, tidak butuh langit. Semuanya itu berdiri karena Allah. Bukan sebaliknya Allah berdiri di atas semuanya. Sehingga kita mulai kecil diajari Allah itu siapa? Al-Qayyum. Kalau bahasa kita qiyamuhu binafsi. Selalu berdiri sendiri dan Allah itu Al-Ghaniyul Mutlaq. Enggak butuh yang lain. Di sini pentingnya selalu Nabi ngintikan subhanallah, subhanallah, beritanya tetap Allah itu maha suci, Allah maha besar, Allah maha agung, dan keagungannya diantara ditandai dia punya sifat yang tidak sifat kita. Dia punya keabadian yang tidak bisa kita miliki. Dia punya semuanya yang tidak kita miliki. Itu sebab itu dimulai subhanalladzi asra bi 'abdi lailam minal masjidil haram. Jadi kata subhana ini maha suci itu maha suci dari tempat, dari waktu, dari apa saja. Meskipun Allah punya adat, punya sunnah memperlakukan hambanya itu dengan logika atau bayangan yang dibayangkan seorang hambanya. Sehingga seakan-akan kita ini ya ketemu, seakan-akan kita bisa ini melihat. Sehingga di surga disebut kita ini melihat Allah. Tapi semua ahli sunnah mengatakan, tapi kamu melihat Allah itu tetap saja bila kaifin walan khisorin, tidak bisa terus menciri. Menciri itu bisa membatasi sifatnya Allah itu begini-begini, tidak bisa. Tetap Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi kita bisa disebut melihat dengan kemakhlukan kita yang profan. Di surga disebut melihat, tapi bukan melihat yang kayak kita melihat antar makhluk yang terus bisa apa itu cerita detail, cerita spesifik, cerita apa tidak bisa. La tudrikul absar. Ini hebatnya ulama-ulama kita, selalu cerita Mi'raj, cerita nazar ila wa fil jannah, melihat Allah di surga, tapi bersamaan dengan itu selalu cerita Allah itu mukhalafatul hawadis, Allah itu laisa kamislihi syai'un. Jadi terima kasih Gajang utamanya pada Gus Yasin dan yang membantu semuanya. Barokahnya kita ketemu bisa ngaji,
supaya barokah saya baca teks aslinya di Hadisil Isra, karena tadi saya jam 9 sudah baca Bukhari, ini supaya dapat berkah saya ini baca Sahih Muslim. Begini ya, saya tak cerita karena saya baca kitab itu banyak sekali. Ini bukan dalam konteks sombong atau takabur, boten. Saya cerita baca kitab banyak itu supaya sampean tahu bahwa pikiran saya ini mamluk, dipenuhi dengan pikiran-pikiran ulama dulu karena saya sering baca. Jadi tidak pikiran saya sendiri. Khusyuk itu maknanya takut. Ya takut itu ya maknanya takut. Takut itu ya kelas-kelasan. Misalnya saya dipanggil bapak saya, "Bahak sini." Sekedar datang ke tempat itu meskipun nggak niat nurut. Saya ulang lagi, sekedar datang ke tempat beliau manggil saya meskipun nggak niat nurut, itu sudah satu poin tertentu. Karena dipanggil terus menghadap itu sudah bagus. Meskipun di hati saya nanti saya bilang nggak mau, saya mau main. Tapi itu sudah poin tersendiri. Karena bandingannya akbala dalam bahasa Arab itu adbaro. Adbaro itu dari kata dubur. Dubur itu membelakangi. Daripada misalnya dipanggil bahak sini, malah lari menjauh, membelakangi. Kalau dalam bahasa Arab adbaro, adbaro itu menjadikan duburnya di belakangnya. Makanya bandingannya akbala itu menghadap dengan muka. Kalau adbaro orang di belakangi pakai duburnya. Makanya dalam bahasa Arab disebut adbaro. Nah, sehingga terburuk dari seorang hamba itu adbaro, dipanggil ndak moro, dipanggil ndak menuju yang dipanggil, malah menjauh. Nah menjauh ini dalam bahasa Arab itu kadang dibahasakan tawalla. Tawalla itu mengu itu menghindari, atau adbaro, membelakang. Jadi kalau Anda sholat kok masih sering salah, dan saya yakin semua orang juga gitu, kalau nggak nabi, nggak wali itu ada ya kesalahan-kesalahan yang tidak fatal-fatal banget, karena ada kebaikan yang Anda lakukan, yaitu ketika Anda dipanggil, Anda istijabah, Anda mengiyakan dengan menghadap. Ya itu sudah bagus. Nah setelah menghadap ternyata disuruh apa itu tidak nurut. Disuruh apa gak nurut itu satu kesalahan yang tidak mengganggu poin pertama tadi, Anda menghadap. Sehingga banyak cerita di hadis-hadis, ada sahabat yang zaman itu tidak soleh-soleh banget. Zaman itu ketika Nabi, saya ini mau sholat ya Rasulullah, tapi jangan diminta berhenti dari begini-begini. Beliau menyebutkan sekian kemungkaran sahabat tadi. Nabi komentarnya itu sayan hahumayakul. Nanti kalau sering sholat lama-lama ya nggak begitu. Nah ini kelirunya kita sebagai manusia. Lama-lama juga baik itu kita kira itu terus harus sekarang gitu loh. Nah itu keliru. Harus sekarang itu keliru. Bisa saja kita ini setiap sholat pasti sudah ditulis Allah nanti itu mati baik. Belalang nanti habis asar sebelum kita maksiat sudah mati. Habis sisa sebelum kita maksiat lagi sudah mati. Dari barokahnya sholat itu ada waktu yang potensi ya, potensi sholat itu akhir kenangan kita, sholat itu identitas kita, sholat itu status kita. Nah, karena kita sholat itu pakai niat, niat itu komitmen. Sementara kalau Anda maksiat itu tidak pakai niat, karena zallah. Zallah itu ya ada niat maksiat, tahu-tahu mungkin di bis ketemu orang cantik, terus agak jelalatan. Tapi kan tidak niat, tapi kalau sampai sholat kan datang ke masjid, bayangkan di imami ini, nanti kamu takbir, nanti kamu baca ini, baca ini. Jadi benar-benar komitmen, itu status kita. Kata Said Zabidi disebut mautinuhu wa haqiqatuh. Baiknya umat Islam itu kalau taat itu mautinuhu, itu alamat resminya, itu statusnya, kata Said Zabidi. Tapi kalau dia maksiat itu zallah, zallah itu kepleset. Jadi tidak pernah jadi status kita. Semoga semua maksiat kita ini tidak status, tapi zallah. Tapi ketika taat itu status, hakikat kita. Maka falau butiyah ya haqiqatuh wa mautinuhu wa dhatuh. Ini kata Said Abdul Az-Zabidi pengarang Islam. Orang Islam itu orang yang ketika ibadah itu identitasnya betul, ketika ibadah itu Allahu Akbar, dia berharap rahmatnya Allah gini-gini. Nah ketika salah dia zallah, dia ngantor ya ada niat korupsi, dia ingin membenahi negara ini, dia nyai juga agak ingin macam-macam gitu. Ya tapi karena manusia terus ada zallah. Nah semoga semua kesalahan kita ini zallah. Zallah itu ya cara Jawa kepleset, tidak mental. Dan semua kebaikan kita ini mental, yaitu kebaikan yang jadi tempat kita, identitas kita, haqiqatuh wa mautinuh wa dzat. Tapi jangan pernah berpikir kalau apa artinya sholat kalau kita masih melakukan kemungkaran, itu salah besar. Sholat itu wajib, dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda, karena Anda tidak melawan ketentuan Allah Ta'ala. Kayak kita orang Indonesia,
Meskipun kita koruptor, mau jadi KTP Indonesia sudah bagus. Kita mau jadi warga Indonesia. Meskipun setelah itu kita korupsi dan salah, tapi lumayan jadi mau jadi warga apa? Indonesia. Orang mau sholat, artinya dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah. Taken kontra. Kalau saya ini hambamu ya Allah. Anta Robbi. Iya karena butuh, iya karena stain. Soal salah ya salah aja. Ya. Sama. Kita tetap warga Indonesia meskipun kita salah. Meskipun kita koruptor, meskipun kita salah, tetap aja warga Indonesia yang berhak mendapat jatah makan meskipun di penjara, meskipun apa. Sama, kita ini hamba Allah yang mengakui kalau Allah itu Tuhan, kita hamba. Dan barokahnya pengakuan itu insya Allah di cerita-cerita syafaat, kalau kita dosa atau apa, insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW, karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Jadi yang harus dipegang, makanya status kehambaan ini nggak boleh hilang. Kita harus sering bilang, Robbi, Robbi, Tuhanku yang merawat aku, yang memberi aku. Dengan demikian kita menjaga status kehambaan kita. Dan status hamba ini yang menjadikan orang layak masuk surga. Yaitu fadkhuli fi ibadi. Kamu harus resmi menjadi hambaku. Baru ada perintah wadkhuli jannati. Kalau menjadi hamba aja nggak mau, kita punya keangkuhan, punya keinginan yang mulu-mulu. Sehingga seakan-akan kita ini Tuhan. Nah, itu tidak menghamba. Kita harus fadkhuli fi ibadi. Baru wadkhuli jannati. Saya kira demikian. Semoga ini manfaat. Banyak cerita niku riyen Kiai Khalil mengambil mantu Kiai Bisri niku nggih nyaur utang kalian Mbah Topo. Mergi sering dirumat secara finansial. Bias mbake ndongane iku tenanan supaya anake Kiai Mustofa niku pinter, anake Mbah Topo niku pinter terus dados Kiai Bisri. Niku nak diambil kesimpulan niku Kiai ndonga tenanan niku nak dirumat tenanan. Nak dirumat rapati tenanan niku ndongane ya kudune rapati tenanan. Niku wonten sing crita niku mbah bodoni napa mboten niku riyen niku ngantos Mbah Khalil prai jamaah. Mergo makmume iku sing ngutangi. Dadi wedi nak ketemu makmume. Suwe-suwe diebrokno terus wani dadi imam malih. Terus dalam keadaan ngoten niku ndonga ra tenanan mboten mungkin. Singkat cerita terus Kiai Bisri dados tiyang alim, Kiai Misbah dados tiyang alim. Terus fan ingkang ditekuni niku nahwu. Wau leres sing didhawaken Kiai Said angsal gelar Sibawahi zamani. Panjen riyen kula piyambak sering didhawuhi Mbah Mun, sering istifadah teng terjemahan Alfiyaipun Kiai Bisri riyen teng sarang nak belajar Ibnu Aqil di antara referensi itu tulisannya Kiai Bisri mbek Kiai Misbah. Sing sedanten niku barokahe didikanipun Kiai Khalil Harun. Kula piyambak zuriyah saking Mbah Dimyati. Mbah Dimyati riyen teng sarang keceluke putra angkate Kiai Umar Harun. Mergi wau Kiai Umar mboten gadah putra. Kalau cerita silsilah sing radi serius. Dados niki waliane Gus Yofur wau mun rileks niki kula sing cerita serius. Riyen syaraté wong alim niku sinau riyen, sinau badhe niku diskusi kalian sing sak level. Badhe niku nembe ngaji. Sehingga nak ngaji kantun nyocokno niki kangge santri-santri Rodotul Thalibin. Dados kisah hal sebelum ngaji Mbah Zubair niku sinau riyen. Misale piyambake macane tajibu, mengke kiyaine maca tajibus sholatu. Mengke diskusi terus ngaos Mbah Zubair. Angger macane wis kembar terus berarti aku wis pinter. Karena yang memutuskan rofa nasab itu tidak kiainya tapi dia. Dados kantun nyemak. Ki bengi tak waca rofa kok kiai ku rofa, berarti ilmuku wis padha. Aku maca nasab kok kiai ku nasab berarti padha. Aku maca jer kiai ku jer wis padha. Nah santri sani kan boten ngaji boten persiapan. Teko ngaji mbek takok halaman. Niku pun santri innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku enggak bisa diharapkan. Terus kula riyen niku GR alim niku nggih alasan perkara ini sinau riyen. Dadi agar bangun maca kok pun kembarane 90% apa 80% nggih mun setengah ngalim. Kok nak salah kok sampai 90% ya goblok banget. Sakniki mboten santri sinau mboten persiapan ngaji takok halaman tok endi. Mau menyenggahi sholawat. Salam Muhammad shollallahu alaihi wasallam. Mboten mikir wong kiai ini maca Allahumma sholli ala Muhammad malah ngongkon kiai ini sholli alaihi itu nak diterjemahkan Allahumma sholli ala Muhammad terus dekne ngomong sholli alaihi. Nggih monggo jenengan maca sholawat. Wong sholli nu fil amar. Tapi wong jenenge wong ora mikir nggih. Terus niku ruwet. Terus niki kalau cerita sing serius kersane jenengan pirsa bilih sing mintero wong ra bakat pinter niku nggih kangelan tenan. Riyen bapak kula nggih
Nah definisi wali nu ngoten kula nggih insyaallah pun mlebu lah. Mergi kula niku nggih minter tiyang kathah. Tiang-tiang sing ora bakat pinter teng Gunung Kidul niku kula kathah sing kula dadekno kiai niku. Tapi mboten pinter banget pokoknya memenuhi kualifikasi lah. Mergi ceritane niku nggih sederhana. Riyen niku Mbah Khalil niku nak mulang nahwu tenanan. Mergi sesuatu itu jadi mudah. Mulane cerita sing beredar nang Lirboyo niku Ja'a Zaidun, Zaid datang. Ini wonten santri pelengahan delok lawang. Gurune ngamuk. Kamu orang mana? Orang Bekasi. Kenapa pelengahan? Ya katanya Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan. Habis Pak Guru bohong. Katanya Zaid datang melihat Zaid, ternyata orangnya enggak ada. Contohnya Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan. Tapi barokahnya itu terus sesuatu itu menjadi mudah. Lah ini sing dawuh Mbah Mun wae sing didawakan Gus Zafur kula jek eling dawuh Mbah Mun gelem ra gelem Allah kudu gawe wong alim kok wong Jawa. Mergo wis kadung dawuh Islam iku kafatal linnas untuk semuanya. Fasibawae Farisiun, Imam Sibawae itu orang Persia. Imam Ghazali juga Tus itu Persia. Banyak orang alim dari Irak itu Babylon, itu tidak Arab. Karena Islam ini kafatal linnas. Makanya gelem ra gelem guyonane Mbah Mun niku Allah kudu gawe wong-wong koyok Warijo, koyok Kirun kudu dadi wong alim. Guling-gilingan nek Islam tidak milik orang Arab saja tapi kafatal linnas. Niku ana cara paham. Dadi mumpun dadi janjine pangeran. Mulane sing mondok Arab nggih monggo, sing mondok pundi mawon nggih monggo, tapi Kiai Jawa tetep ndek jatah alim. Mergo niku mumpun kuota. Mumpun kuota. Terus riyen Mbah Fadl sing diceritakno Gus Zafur niku tiyang alim mboten mondok teng putih-putih teng Jawa. Mbah Sahal riyen alime nggih mondoke di antarane teng Sarah. Mergo mun jatah. Islam iki dawuh Mbah Mun kafatal linnas. Mulane Allah kudu gawe wong alim-alim sing wong Persia, wong Jawa, wong Cina. Imam Sibawae niku mboten tiyang Arab. Mulane piyambake ra difrustasi nek debat mbek wong Arab. Masyhur riyen ada ahli nahwi sing tiang Arab namanya Kisai Mbake Sibawae tiang Persia niku didu kalian seorang raja di depan umum kan maca qad kuntu azunnu annal aqrab asyaddulas atan minaz zambur faidan huwa hiya atau faidan huwa iya. Jari Imam Sibawae rofa, jari Imam Kisai oleh rofa oleh nasok. Terus akhirnya dalam perdebatan itu antuma ro'isa baldatikuma, kamu ini ketua dua negara Anda karena Anda yang terbaik. Lalu famanil hakim, terus keputusan ini di tangan siapa? Kamu orang terbaik di negara kamu semua. Terus yang bilang hadil Arab, ya orang Arab semua ini kita konsensus polling. Semua orang Arab bilang Imam Kisai. Karena orang Arab biasa ngendikan iya atau hiya. Akhirnya Imam Sibawae itu frustasi. Mergo dipermalukan di depan umum. Kila karena dalika sababa wafatih, sababa mautih. Bahwa peristiwa itu yang menjadikan Imam Sibawae kabundut. Kok dipermalukan di depan umum. Imam Sibawae keyakinannya tetap bersikeras. Setelah idza fujaiyah itu rofa karena beliau ikut fusha saja. Fa idza hiya hayatun tas'a. Fa idza hiya bayda'ul linadirin. Semuanya itu rofa. Beliau enggak bisa nerima konsep nasab. Terus tapi Imam Sibawae yang ngalami dipermalukan itu jadi barokah yang sak dunya. Yaitu karena dia orang Persia, belajar nahwu harus yang fusha saja. Barokahnya itu orang-orang non-Arab itu bisa belajar nahwu. Karena nggak perlu latihan min aina jita diwaca minin jid, fi aina batuka diwaca fen batnuk. Cara sampean latihan Arab nakal tambah goblok. Mereka terus ribet. Orang Arab itu kalau orang Jawa mangan, sak piring kok wis wareg itu takok fi aina batnuka itu fen batnuk. Kan tambah pusing, nak temu kan boten. Fi aina batnuka. Min aina jita. Sehingga ra perlu mikir minin jid. Terus dawe bangun barokah fusha itu terus nahwu itu bisa digeneralisir. Akhirnya terus pilihannya alfiyah. Kila diantara sing betul alfiyah pertama nu Kiai Khalil Bangkalan. Mergi teng silsilah wau sing dirawakan Kiai Said diantara gurunipun Mbah Khalil Harun Kiai Khalil Bangkalan. Kula piyambak menyaksikan dalam manaqibnya Syekhona Khalil, beliau ngaji sama Said Zaini Tahlan.
Said Zaini Dahlan gurune Said Abi Bakar Sato yang ngarang I'anatul Thalibin. Terus kalau misalnya saya pakai sanad Mbah Maimun, Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, Said Abi Bakar Sato, Said Zaini Dahlan. Kalau pakai Mbah Mun, Mbah Karim atau Mbah Manap, Syekhona Khalil, ini langsung dugi Said Zaini Dahlan. Jadi a'la sanadan kalau pakai jalur Mbah Mun, Mbah Karim, Syekhona Khalil langsung Said Zaini Dahlan. Sama kalau pakai sanad keluarga sini misalnya Mbah Khalil Harun langsung ke Syekhona Khalil langsung dugi Said Zaini Dahlan. Nah silsilah keulamaan ini penting karena dulu iki cerita mawon. Sing ora bakat ngalim di ngalimno tetep dadi kiai. Sing wis bakat alim di makrifatno. Termasuk makrifate Said Zabidi niku sing nyekseni tiyang Jawa. Ya niku Mbak Abdul Manan. Terus riyen cerita-cerita tentang legenda silsilah Kiai Jawa niku Mbah Hasan Besari itu keluarga kerajaan pun di duit, nggih pun ngertos dunia internasional. Kepengen mondok teng Mekah. Mbah Hasan Besari sing terkenal yo. Akhirnya ngajak kancane namanya Abdul Manan niku tiyang Termes, tiyang desa. Dijak akhirnya mondok teng Mekah dados tiyang alim. Termasuk nderekaken Said Zabidi dugi Mesir, Shahibul Ithaf. Ki Abdul Manan gada putra alim alama namanya Ki Abdullah. Ki Abdullah gada putra namanya Ki Mahfud. Dugi Ki Mahfud niki cerita sing terkenal niku kepanggih Mbah Munawir. Kila niku murid guru wakila konco. Sing jelas saingan dadi wali perkaranen. Mbah Mahfud itu ora trimo, tapi ora trimo sae kira kalau dalam bahasa Arab gopto ta kira. Sopo sih kok ana wong sak tawafan khatam Quran. Dadi sing kok tambahi Gus Sulilak dadi wali ku sak tawafan khatam Quran. Mboten maca ithaf dalu-dalu seneng Gus penggane rokokan dalu-dalu maca kitab malah seneng. Kon molekan. Niku akhirnya kepanggih. Kepanggih terus kila niku Kiai Mahfud pesen Muhammad ini kan beto teng Indonesia. Mulane Gus Muhammad akhirnya dadi Kiai Quran. Di pondokno teng Termas bareng-bareng Bali Maksum, Gus Habib. Niku sedanten terus ngaji Badim Yati Termas. Kalau nanti diceritani Mbah Mus mriki meledake muridnya Mbah Khalil Harun di antara sebabnya niku Mbah Dimyati Termas wafat. Terus sebagian santri-santri ageng udah ngaos teng Kasingan teng Mbah Khalil Harun. Walhasil terus Gus Muhammad itu dados ngapal Quran alim. Terus dipek mantu tiyang sugih namanya Kaji Taslim. Terus akhirnya urip teng Betengan. Gada putra Ki Harir samangke wonten Gus Muhammad. Dadi Muhammad bin Harir bin Muhammad bin Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Niku pun dugi Shahibul Ithaf, Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Saraipun kitab napa? Ikhya. Niku nak ngarang. Niki cerita niku nak ngarang jan luar biasa. Kitab 14 juz. Niku kabeh berilmu, boten dipenuhi cerita-cerita sing boten penting, semuanya berkualitas. Yang paling saya kenang dari, dan ini sekaligus kalau terakhir muludan nih. Yang paling saya kenang dari statement beliau, dari ngendikan beliau itu begini. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala wa fadli. Dan cara pikiran beliau itu umat ini setelah Nabi Isa. Penggemar Nabi Isa itu salah dalam mendudukkan Nabi Isa, berlebihan sampai mengatakan Isa ibnu Wah. Yang benci juga berlebihan sampai mengatakan Isa itu waladuz zina, yaitu orang-orang Yahudi. Tapi kata Said Zabidi, hadil ummah maksumatun min dzalika kullih. Umat ini akan diselamatkan, pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan diselamatkan dari dosa atau kesalahan-kesalahan orang Nasrani melihat Isa. Barokahnya apa? Barokahnya sholawat. Yaitu umat ini wiridan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma itu pemberi, Muhammad apapun jalla qadruh penerima. Sehingga kita baca sholawat itu sekaligus menunjukkan mahabbah kita ke Rasulullah SAW, bahwa beliau makhluk terbaik, manusia terbaik, yang paling layak dapat askas sholawat, askat tahiyat dari Allah Ta'ala. Tapi tetap saja Allah ini pemberi, Rasulullah ini penerima. Sehingga umat ini tidak akan mendudukkan Rasulullah setingkat Allah. Yaitu yang disebut burdah da'mat ta'atun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Pokoknya silahkan memuja Nabi Muhammad setinggi langit asal da'mat ta'atun nasara. Tinggalkan kesalahan yang dilakukan orang Nasrani. Nah itu kata Said Zabidi, cukup kowe maca sholawat. Karena dengan baca sholawat berarti Allahumma sholli ala Muhammad
Allah pemberi, Nabi apapun agungnya penerima. Jadi sampean nyebut Allah, yaitu Jalla Jalaluh, menyebut akrobu habaibi, akrobu asfi'ahi. Nah itu, ini cerita. Jadi kita ini dididik orang-orang spesial. Saya dididik Mbah Mun, dididik Bapak, dididik guru-guru yang lain. Beliau dididik Mbah Zubair di antara gurunya Mbah Karim, Mbah Fakih dididik Mbah Mahfud dididik Ki Abdullah dididik Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan ini dididik yang ngarang kitab Ithafus Sadatil Muttaqin. Terus di situ diterangkan sanad beliau sampai ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan seperti ini baca sholawat itu kualitasnya luar biasa. Ini bukan sekedar sholawat. Mari kadang-kadang kita ini kan wong Jawa ya, kayak piye maca sholawat sakmene duwe akeh, maca sholawat sakmene naik pangkat. Ini yang terus cara kula niku apa diberantas iku lumayan gak moro Gunung Kawi. Tapi disetujoni kok kabeh kok dikompensasi materi. Jadi ribet jadi kijowon. Kalau mereka tidak punya sarana tawassul, engkau moro Gunung Kawi itu ya kedusan. Tapi mau sholawat ben dadi bupati, engkau nara mandi nang nyalahno sholawat. Jadi kijowon ya bingung. Nah sampean ra bingung berarti rong kiai ya, dadi gapane. Tapi apapun itu dawe Said Zabiti wa Rasul wa Muhammad wa injalla qadruh muhtajun ila rahmatihi ta'ala wa fadlih. Itu mutiara yang luar biasa. Engkang kula dawa matur malih, nak ngelem Kanjeng Nabi ku ngelem kaya ulama. Nggih wau kados Said Zabidi. Wong trimo redaksi sing kita baca keseharian, tapi beliau bisa memahami bahwa hadhihi sholawat, sighatus sholawat. Itu sighat sing nyelamatkan hadil ummah ila yaumil kiamah. Cinta kita pada Rasulullah terselamatkan karena kita baca sholawat. Tauhid kita terselamatkan karena Allah al-mu'ti, Rasulullah al-mu'ta. Apapun hebatnya Nabi, posisi yang diberi, yang menerima, pemberinya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini cerita-cerita ngaji tahqiq ingkang sanate musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kula suwun seneng Rasulullah nggih wonten sing baca sholawat dengan jumlah besar. Wonten sing bacanya ndak besar tapi ngerti sirrun min asrori sholawat. Ngene iku piye supaya sholawat iku nunjukno mahabbah kita lan keyakinan kita nak Nabi niki afdhalul khalqi, paling disenengi Allah. Tapi sekaligus Nabi tetap Abdullah wa Rasul. Cukup dengan redaksi Allahumma sholli ala Muhammad atau sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus niki mun dalu nek sampean kakean ilmu malah bingung. Wong kula piyambak mun nganggep final yang didhawuhna Gus Zofur mergi saya bersaksi karena hal yang sama juga Mbah Mun sering dawuh. Sing jelas iki Jawa kudu bangga tetep untuk kuota. Mergo wis kadung ngendikan kafatal linnas. Jadi tetap Allah akan bikin orang-orang alim di lain orang Arab, mesti ono sing wong-wong non Arab. Kata Imam Ghazali itu orang Tus itu ikut Persia. Si Bawah juga Persia. Imam Abu Hanifah itu orang Irak. Irak itu termasuk Ajam. Karena ikut Babylon. Wa kumma minal biladil ajamiyah. Mesir ikut Afrika. Terus insya Allah barokah cerita niki, barokah wau penjelasan-penjelasanipun Gus Zofur dan kita juga sering dengar dawe-dawe Mbah Mus, Mbah Khalil bahwa agama ini luar biasa. Mergi Indonesia nu boten saged bahasa Arab tapi saged ngarang kitab bahasa Arab. Ini Mbah Mun sering dawuh, Mbah Fadl mbok jak bahasa Arab ya ora iso. Ki Ihsan Jampes tau dites Mbah Zubair, jare Mbah Zubair iseng ngetes Mbah Ihsan dijak bahasa Arab ya ora iso, tapi iso ngarang kitab. Mbah Fadl ketemu supir taksi Arab ya tuntas. Pinter supir taksi. Mana gara Mbah Mun ana wong modal Arab kepin pinter, kepin iso bahasa Arab. Bae adol es ning Arab kok pinter bahasa Arab. Iso Mbah Mun. Nah pen alim yo niru Mbah Fadl. Tapi sakit alim alama. Mergi mpun untuk kuota agama ini kafatal linnas. Nah, agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Tapi pada level sosial itu klaim. Klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita, kata orang Nasrani Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog, atau pokoknya separuhan.
Jadi saya pernah sholat di Masjid Ibrahim itu harus melewati sinagog. Itu tak inceng Nabi Ishak itu nang tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan sirahe ning masjid. Jadi hanya satu bangunan. Sama persis di Masjid Yerusalem itu masjid apa? Baitul Maqdis itu. Tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan, tembok yang sama yang satu dipakai masjid. Itu jangan satu tembok, bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik, musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung ra cocok wis aku tak ning Bantul, enggak ada yang seperti itu. Semuanya di titik itu. Jadi nak donga ya krungu wong kula nate tempat tembok ratapan yang Yahudi. Makanya sekuler ya ono barokah dunia itu sekuler. Kula mriku nggih ketunan. Mbak-mbak ki jilbaban enggak masalah karena dianggap tempat wisata. Sama di Mesir ada masjid tertua, Masjid Amr bin As. Wong barat nak rono ya ana sing katokan cekak macam-macam. Wong wisata. Kok Masjid Kauman Jogja. Sapa yang mlebu ya oleh wong sapa? Wisata. Maksudnya kan banyak turis yang ke situ posisi enggak berpakaian apa? Islamis. Senajan to mok ning jowo di Masjidnya Amr bin As sama. Nah pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya dawuh pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para meneh sak kemule itu tembok bintang kejora kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Iya, Nabi Daud sing. Nah, di sini ini pentingnya nyuwun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andai kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam tulis sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang aswaja ya tempat barokah. Ya tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andai kan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin Ibrahim itu enggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim. Semuanya mas. Tapi sekarang enggak, karena dikuasai dunia internasional itu jalan kakinya di sinagog. Ishak malah total, Ishak gitu. Yakub malah total, semua tubuhnya di sinagog karena Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Ya, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub punya anak namanya Yahuda. Paham ya? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang li'ab 12, yang dulur punya dulur li'ab itu 2, Bunyamin siapa? Yusuf. Ya Bunyamin Yusuf ini sakit. Yang lainnya berapa? 11. Itu 10 kan, berarti 10. Pokoknya bangsa itu berapa itu? Lah itu li'ab hanya berapa? Ada li'ab, ada apa? Sakit. Nah Yusuf nasibnya paling untung Nabi Yusuf. Orang Kristen nama Yusuf sama orang Islam jenenge Gus Yusuf itu banding. Ya. Daniel enggak ya? Keok ya? Sarah? Keok kita. Yusuf banding ya? Non Muslim nama Yusuf banyak ya? Islam Kiai Yusuf juga banyak. Mustafa Rawono ya? Islam kabeh lah jenenge. Meskipun gak wong pilihan ini Mustafa sing jeneng-jeneng saiki ya mboten ora ono maknane. Makanya saya itu mikir. Nah, terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke Duriyah. Duriyah itu komunitas. Nabi Ibrahim itu kita ikut partai Ismail saja ya supaya jelas ya. Ismail itu lahirnya di Palestina di Syam, dibawa ke Mekah. Tapi mari kula nu rodok setuju iska, mari dadi utek kula niku wis rodok iku. Utek kula niku kan anut kaul sing paling akwa. Sampean anut sing tahu krungu pertama, kan angel itu dadi samping. Tapi sudahlah, saya tak kompromi saja ikut siapa? Ismail. Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita ini yang ikut Ibrahim, kata orang Yahudi, karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya, tentu diajari Allah, Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya fihi ayatum bayinatum maqamu, jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ, yaitu istrinya pernah dibawa ke Safa dan Marwah, yaitu peristiwa Hajar nyari apa? Air. Lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail,
dan itu namanya Abul Arab. Jadi Abul Arab itu Ismail, bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abu Syam. Ibrahim masih milik bersama. Yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama itu, lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan wa adnanu bila roibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Lalu pertanyaannya, orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim, dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam darani Ibrahim Islam. Ya sudah, seperti itu tuh nasib agama, akan begitu terus ila yaumil qiyamah. Kita tentu iman status Ibrahim, maka ana Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah. Nah, kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi, akhirnya dikuasai Israel akhirnya juga. Jadi gampangannya ini loh. Umpama Nabi Ibrahim di makom ning Indonesia terus dikemuli ayat kursi, kan aman. Paham tuh kita? Angel temen terang kowe. Mesti diarani Islam. Nah, tapi di makom ning Israel dikemuli bintang kejora. Paham ya? Maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Sayyidina Umar ngotot kepengen nalukno Romawi. Maksudnya Romawi yang menguasai Palestina. Tenan kasil. Akhirnya Nabi Ibrahim total ning masjid. Ngene kono jenenge Masjid Umar. Mergo sing naklukno awal sedurunge Salahuddin Alayubi sinten? Tapi gak suwe kalahne wong Islam. Lagi menangne Rasulullahuddin apa? Terus kalah meneh, terus saiki dadi kota modern nih. Dikelola secara internasional, dianggap kota tiga nopo agama. Ya wes. Nah kita is ngimani Quran wae ora usah ndelok bukti fisik. Mergo nek bukti fisik iku beberapa nabi makome ning Israel sing status notabene niku Yahudi. Lalu Yahudi itu apa? Awas kena anut aku. Wis akeh pinterlah sementara anut aku. Karena ini sekali salah itu fatal. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama, apa nama marga, apa nama sekte. Terus orang tuh gak tahu mikir meneh, dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte. Isra-roh gus ora tau mikir, ya wis ora roh enak. Dadi Yahudi iku jeneng wong iku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid, tapi pertanyaannya apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawase korbane yo salah. Misalnya kok Siti Jenar, kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persisnya piye. Kabeh nulis misalnya dekne wahdatil wujud. Akhirnya dekne tersangka wahdatil wujud manunggaling kawula Gusti. Tapi ada juga penggemar Siti Jenar. Siti Jenar udah diwali, seswali songo hasud. Barang dipateni wangi, ben ketok elek digenti asu. Dadi sing ketok elek wali songo ning versi penggemar Siti Jenar. Aku lah termasuk turunan Sunan Kudus ning catatan. Iku ya paling mangkel mbek ketoprak. Perkara men kalah mbek Saridin ceritane. Sajane ya mangkel, tapi sing gawe ketoprak iku tau sowan aku. Tak takoki lho kowe gawe ketoprak ngono piye iki mergawi Gus ora ono hubungane bener apa salah ya. Bar sih. Ini gue cerita Saridin kali Sunan Kudus sampean kalah. Berarti iki buyutku cah ketok ya luwih kondang. Ya sudah seperti itu. Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada hafal Quran, ada hafal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya. Makanya senyum sewu kados orang yang tidak ahli sunnah kan gawe film gambarannya Umar nyiksa Sayyidah Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita nggak percaya itu. Kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Nah, makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena ya sudah seperti itu. Dulu kita kerepotan kan memasukkan Kahar Mudzakkir jadi pahlawan apa? Nasional karena ada yang cerita ini dulu pernah ikut apa itu dan macam-macam. Kita sering kesulitan melacak sejarah. Oke lah kalau nah bayangkan kalau itu sejarah Nabi. Agama satu bilang Ibrahim Yahudi, agama satu bilang apa? Nasrani. Tapi Allah itu maha kuasa. Orang itu kalau salah mesti keterucute iku elek. Kowe mesti ra roh, gak ulama gak roh.
Ketika Nabi debat dengan Yahudi, debat dengan Nasrani, itu debatnya itu lucu. Kanjeng Nabi ditanya, Mat, kamu agamanya ikut siapa? Saya pengikut Ibrahim. Lalu Yahudi itu, padahal pinter-pinter wong Yahudi, kadung bakat cerdas. Tapi musuh-musuh pangeran tetap kalah. Jawabnya Yahudi gini, wah berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Kamu ikut siapa agama kamu? Ibrahim. Kan anit tabi millata Ibrahimah Hanifah, millata abikum Ibrahim. Berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasrani. Sing jarang Yahudi orang Ibrahim pengikut Yahudi. Nabi oleh semua nang ngupal. Mergo ketok goblok iki. Dadi kadang wong pinter ketok goblok. Nabi oleh guyu ngene lha ya kok aneh wong Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi padha karo muni Pak Karno pengagum Puan Maharani. Kira-kira gitu cara bahasa Indonesia itu. Utawa kowe mendingin lah, Mbah Nur Salim penggemar Hasan Hasan anak kula. Utawa kowe muni Mbah Zubair penggemar Gus Yofur, kan boten mungkin. Utawa Mbah Hasyim penggemar Mbak Yeni. Jadi mereka itu ketucut ngene, Ibrahim itu Yahudi. Padahal sing jenenge Yahudi iku putune Nabi Ibrahim kok Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane terus Quran turun. Quran turun oleh gojlok ngene. Ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair. Muhammad berdebat secara ilmiah karena dia junior ngaku pengikut Ibrahim. Tapi kamu Yahudi Nasrani pendapat kamu tuh abal-abal. Masa Ibrahim pengikut Musa? Padahal Musa dan Ibrahim dulu Ibrahim. Masa Ibrahim pengikut Yahuda? Padahal Yahuda itu cucunya Ibrahim. Makanya Quran gojloke wama unzalati Tauratu wal Injilu illa mim ba'di. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wama unzalati Tauratu wal Injilu illa mim ba'di afala taqilun. Jadi ini penting ya, penting dalam sejarah. Tapi santri-santri yang seneng ngaji ini ku ora roh sejarah. Pokoke ngaji mlebu swarga paham ra apa itu. Kurang hebat ngadepi wong ngaji. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah, kalau mlebu swarga lah spek-pekan kok. Tapi mbok yo paham. Tapi ra paham lah sing penting mlebu swarga lah iku masalah kowe. Ora tahu kepikiran li ilahi kalimatillah. Aku yo cara kon mlebu swarga mbek kon paham Quran, milih paham Quran sik. Lagi mlebu swarga. Tapi kok ana sida mlebu yo ora mungkin paham Quran bun neraka. Kowe ku aneh-aneh. Maksudnya keton regani pangeran lah mlebu swarga iku keren ya mergo paham Quran. Ora kok kowe wis penting mlebu. Ora paham lah. Karena ini sudah jadi menjadi perdebatan internasional. Saya itu berkali-kali ikut penelitian, makanya nah lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya man huwal Yahud, huwa Ishak, huwa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus diomong no Ibrahim pengikut Yahudi itu padha karo tadi kayak kita bilang misalnya Mbak Munawir pengikut Gus Najib. Kan nggak mungkin Pak Karno pengikut Puan Maharani atau Gus Mbak Hasyim pengikut Mbak Yeni atau Mbak Nur Salim bapak saya pengikut Hasan anak saya, kan aneh. Sehingga pangeran oleh gojlok gitu. Ha antum ulai hajastum fi ma lakum bi ilm. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Tapi saya iki pecintane Kanjeng Nabi ku rata-rata iku ora pinter. Penting selawatan berjanji buanter. Nak diarani bid'ah ngamuk wis ngono terus kelihatan. Lah sing diarani bid'ah padha dene wong selawatan iku tareh kok di. Kadang-kadang yo bingung. Wis sama dibak berjanji cara mbok terjemah ra ngarah diarani bid'ah. Lalu kita ini di wong walam matam min hamli syahroni ala masyuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati Abu Abdullah, ketika Nabi kandungannya umur 2 bulan bapaknya mati. Terus itu kan tareh. Gara-gara diwaca bahasa Arab terus koyo mantra. Lah akhirnya diarani bid. Sing maca padha ora paham, maksud Allah, ya Allah. As padha dene aku repot pisan. Pusing aku mikir tadi. Ayo kowe ngono ta ora kelakuanmu itu. Sing biasa mau tulis bahasa Indonesia, kok terus ketara gak. Ulida maktunan biadil inaya makuhlan terus ya sudah ya biasa aja tareh. Ya kan tareh terus ketika Said Abdullah kenapa meninggal di Abwa?
wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani adi min at-taifatin jariyah fama kasafihim sahron saqiman yu'anu nasukmahu wa syakwa. Kenapa Abdullah meninggalnya di Abwa? Abwa itu kawasan Yasrib karena Abdullah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya, istrinya Abdul Muthalib itu orang Yasrib. Nah pas di sana di Bani Najjar sakit, terus kapun, terus bid'ah ning ndi wong iku sejarah. Tapi mbok waca bahasa Arab, kowe maca koyo historis Allah terus ngono wae. Ya akhirnya wong kan darani iku mantra. Mana aku nak takoki wong iso bener ndi, wis padha ora bener ya ngono. Terus bener sapa sing ngalim? Wis kowe gak mau ngalim bener. Ya ra ngono padha benere wae. Wong sing ngritik ku krungune mantra, sing maca bos. Pusing ngomong terangno kowe. Nah, problemnya agama itu seperti itu. Yang diikuti orang banyak. Itu di makamnya Nabi Dawud itu ya sudah wiridan ala Yahudi. Sama sekali. Saya sampai nangisi Nabi Dawud. Karena makamnya itu total dirawat ala mereka. Jogja juga ngalami gitu, Jakarta, Rembang nanti juga ngalamin gitu. Banyak raja itu wali, tapi waris-warisnya sudah nyuwun sewu orang abangan, terus misalnya dikasih sesajen. Orang ono yasine tapi mau sesajene mau apa kalau makamnya memutuskan seperti itu, penjaga makamnya itu. Mulane kena dadi wali nggo anak putumu, muridmu wali, nak ora repot, guri-guri dikai sajen. Itu di Gunung Kawi itu ada makam santri, tapi itu mek sugihan piye saja. Nggo ruhe nangis tenan. Banyak seperti itu enggak usah ditua banyak. Nah, lalu makam itu terserah siapa bertanya, terserah yang rumah atau terserah statusnya zaman dulu. Nah, karena yang rumat itu berafiliasi ke Yahudi, terus mengklaim Ibrahim itu, maka Quran harus menerangkan maka anak Ibrahim Yahudi wala Nasrani karena secara artefak, secara kesejarahan fisik itu sekarang dikuasai Yahudi. Jadi repot. Ya tapi itu ya sudah. Makanya kita kembali ke Quran dengan cerita tadi. Ibrahim tetap Abul Anbiya. Ibrahim tetap Muslim. Buktinya punya peninggalan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini harus kita jaga. Ketika Ibrahim kita katakan ninggali Ka'bah, ternyata Ka'bah di situ sentral tauhid. Antahira baitali ta'ifina wal akifina waruka'is sujud. Ketika Ka'bah jadi sentral tauhid, maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti tauhid. Makanya Nabi marah besar ketika Ka'bah ada berhala banyak. Andai kan nggak dihapus oleh Nabi, maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim. Dong tau nih, dong tenan. Ya pinter nih, jadi maju lah. Mulane kowe aja geman donga saleh dhewe, ora cukup. Saleh saiki ora cukup, kudu ditopang saleh anakmu, saleh putumu. Apa artinya kita sekarang saleh kalau anak cucu kita tidak saleh? Pasti sejarah dibalik. Dan itu kalau dibalik yang meluruskan siapa coba? Ya coba yang bisa menjawab siapa coba? Misalnya sobat terus ya sudah ditulis kacau lah kacau. Saya tidak bisa bayangkan. Makanya Nabi Isa, Quran menjelaskan Nabi Isa sebanyak itu. Karena sudah dikira oleh orang yang salah kalau Isa itu anak Tuhan. Sampai Quran jelaskan Isa itu begini. Soal tidak punya bapak, saya ini Tuhan kata Allah. Gawe tanpa bapak mbok wae iso ya iku Adam, kok gawe tanpa bapak kowe geger terus aku mbok anggap bapak iku piye jare pikir. Sampai seperti itu. Karena wis kadung darane keliru, dadi mau ndak mau Quran kudu nerangno. Ibrahim juga gitu, wis kadung diaku kubu sebelah nak dekne iku Yahudi. Nasrani yo ngakoni. Akhirnya Nabi debat terbuka. Lah debat ku nek kakuati kudu adu pasut. Lah repote umat Nabi sing ra keramat wis akeh yo repot. Masyhur ada orang Nasrani, orang Yahudi. Ya sudah Muhammad, kalau kita debat ilmiah oke, Anda menang dalam debat ilmiah. Tapi kita buktikan bahwa kita ini agama samawi. Kita debat pakai langit, sing kalah kena laknat, sing kalah kena adab. Cara Madura sumpah pocong. Nabi yo cari Nabi. Masyhur itu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nabi dijak mubalah. Oh ya oke, kita mubalah. Nabi nimbali Hasan Husain. Cucu kesayangannya dipanggil Hasan Husain. Putri kesayangannya Sayyidah Fatimah dipanggil. Terus jari Kanjeng Nabi, saya berani adu pasut, taruhannya saya, anak cucu saya. Wong Nasrani mikir, wih, adu pasut anake dijak putune dijak mesti bener e. Mergo wong paling kuwatir nak
anake mati putri mati ora ono cerita bojo ning bab iku bojo ora melok ora ora mulane kula termasuk kiai sing jarang tunggu mbek bojo-bojo sakjane sering lah tau mlebu tapi kiai-kiai haji ya mbek bojo umroh mbek bojo kula niku ya rada iskal jebule bareng tak takono disi dhuwit sing wedok ya wis nak ngono kejawab ya wis anjir sing dhuwit sing wedok ya wis nak ngono fair apa riyen bapak kula kaji dhewean, bojo kula kaji dhewean, kula ya kaji dhewean, tapi aja tiru. Kamu ndak sekeramat saya dadi. Kula nggih setuju sing grudak-gruduk wong loro karena ternyata tadi sing duwe dhuwit sing beda. Ya wis sesuai meneh. Tapi dalam semua riwayat memang abna ana itu Hasan Husain, Nisa itu Fatimah. Memang Nabi enggak ngajak istrinya. Nabi itu unik dalam banyak hal itu memang ya Hasan Husain sama Sayyidah Fatimah. Kenapa istri itu kadang nggak dilibatkan? Memang nggak seru, seru anak. Orang itu lebih menyayangi anak, toh nyowo coro Jawa. Bareng Nabi keluar, orang-orang Nasrani bilang ini wajah-wajah yang setiap mengetuk langit pasti disembadani. Terus mereka mundur, nggak jadi apa mubahalah, minta mubahalah ini dibatalkan. Berarti Nabi itu debat 2 kali. Secara ilmiah ya pernah, yaitu membuktikan kalau Ibrahim adalah pernah berdomisili di Mekah. Sehingga Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim. Mereka tanya buktinya apa? Terus fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Orang-orang Yahudi Nasrani ditanya, itu apa? Jejaknya itu jejak Ibrahim. Mereka ngakui kalau Ibrahim pernah di Mekah. Artinya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada, mesti domisilinya lama. Dan itu artinya punya anak turun yang hidup di Mekah, yaitu lewat Ismail. Bukti kedua tadi, sa'i. Sa'i baina Safa wal Marwah adalah mengenang ketika Hajar mencari air. Lagi mulai perkara mbek kowe. Saiki Ismail ketika lahir iku jek digolekno banyu antarane Safa mbek Marwah. Sementara cerita Dzabih disembelih iku ning Sam. Mulane kok melok-melok lah ya. Kok melok-melok iku lha. Aja terusno, mari kepinteran wis. Semeneng ae ora usah melu-melu. Gak aku Ismail ya. Dilatih pinter kok pintere ra kasil, sombonge tok wis sing kasil dadi gak jeng Ismail. Ismail wis gak. Ketona nerangno gitu. Tapi ki ilmiah. Ben kowe bangga de guru alim ya dadi ki ben nak gurumu gak main-main. Aku yo krungu-krungu nak kaul aku iku Ishak tapi wis goblok ngono Ismail. Karena waman sadda finnar ora umume wong iku wis repot. Ora usah diterusno dadi bukti empirik wis mengarah Ismail iku jelas uripe ning Mekah. Mergo wong Yahudi Nasrani lah ngakoni peristiwa Hajar iku ngakoni. Berarti Ismail urip teng Mekah. Akhirnya Rabi mbek suku Jurhum terus nurono Sayyid Adnan sak teruse sampai tok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dibak utawa manakib utawi napa berjanji. Niku pertama sing disebut abtadiul imla bismillah terus wa ba'du fa aqul wa Muhammad bin Abdillah. Kenapa dibak berjanji lah ya. Kenapa nerangkan nasabnya Nabi Muhammad? Karena yang dipertanyakan Muhammad jadi Nabi turunannya siapa? Karena syarat Nabi itu harus turunan Nabi. Makanya berjanji nerangkan wabak tu fa'akul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmulu syaibatul hamdi khumitat khisaluhus saniyah. Dan masih terbukti di Ka'bah itu ada pintu namanya pintu Babu Bani Syaibah, yaitu nama lain dari banyak Kanjeng Nabi. Terus diterusnya sampai wa'adnanu bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail. Itu partaimu. Mereka berjanjilah darani dzabihu Ismail. Alhamdulillah jadi terus kowe menang. Kenapa? Ya itu tadi sakjane mbok diterjemah yang ini ketahuilah bahwa Muhammad punya bapak Abdul punya bapak Abdul Muthalib punya bapak Hashim nama lainnya ini bin Abdi Manaf sampai Adnan. Ketika diterjemah itu jadi mantra atau jadi buku sejarah. Nambah waca Arab itu kira paham. Mantra. Mulane sing ngarapno ya bener pancen suarane suara mantra. Sing ngalalo ya bener karena itu sudah apa? Sejarah.
Lah khilaf seperti ini sudahlah kita abaikan saja, kita suka damai, tidak suka konflik. Biasalah seperti itu. Tapi yang jelas perdebatan antar para nabi itu seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngurusno itu. Bukti Ismail itu pernah hidup di Mekah, adalah lahirnya di sini, pernah mengalami peristiwa ini. Dan sisa-sisa Ibrahim ada fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, yaitu batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Nah kenapa itu mesti Ibrahim? Karena nak wong biasa gak mungkin nginjak batu kok sampai bekas. Jajal kowe nginjak nganti bolak-balik. Itu mukjizat, wong batu diinjak kok bekas. Terus Ka'bah sebagai pewaris Ibrahim ditulisi kalimat-kalimat tauhid sehingga kepastian Ibrahim itu bapak tauhid. Makanya Nabi Riso ketika bidirinya Ka'bah ada banyak berhala, nanti dikira berhala ini syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya lah ketika berhala banyak Nabi gak mau madhep Ka'bah, nanti dikira nyembah berhala. Maka sama Allah dialihkan disuruh madhep Baitul Maqdis. Ketika berhala dihilangkan, Nabi baru disuruh madhep Ka'bah. Jadi perdebatan ini atau ilmiah ini harus kita kaji, kita pahami. Karena kata Allah, antum haula'i hajastum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Nah, iswani debat kudu datane data ilmiah. Sementara mereka darani Ibrahim pengikut Yahudi, padahal Yahudi itu putu Nabi Ibrahim, yaitu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mestinya kan bahasanya Yahuda pengikut Ibrahim, mau jadi wali Ibrahim pengikut. Lah Nabi benar ketika takoi, Muhammad kamu ikut siapa? Saya ikut Ibrahim. Kan normal kan? Kalau junior ikut, mereka enggak. Ibrahim pengikut Yahuda. Ya mau perkara Pak Karno pengikut Puan Maharani, Mbah Hashim pengikut Mbak Yeni, kan kacau kan? Lah itu terus Allah ngejlok tadi. Muhammad kekasihku wis debat secara ilmiah, tapi kamu tidak ilmiah. Makanya lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Kok Ibrahim mbok arani Yahudi piye? Wong penanggalan Yahudi misalnya dimulai kok Taurat. Taurat Musa. Musa itu generasine sause Ibrahim. Tapi Ibrahim mbok arani pengikut Musa. Dong ya. Jadi itu masalah-masalah. Tapi ayat-ayat ngene iku ora populer. Kowe seneng ayat populer ya poligami fangkihu ma tobalakum. Kowe iku sing ora alim lah wabal. Mergo di kepentingan apa? Poligami. Mbak wong sing seneng keramat, senengane dalil wa may taqila Allahu makhruja. Tekan dadi wali kepingine untuk duit yang enggak terduga. Udah diuteke ku duit. Padahal syarat saya wali ku ora pati seneng duit. Lah kepen dadi wali ben oleh duit. Jadi wis kenapa menjadi wali ben wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi uteke wis elek. Jadi institusi wali wae duwi. Jadi nek aku wali para pangeran rezeki teko min haitsu. Mulane kira bakal dadi wali, ngerutek kemjek ngono ora bakal dadi. Ayo saiki Ismail besar. Ismail. Aku ya getun kadang alim kadang getun. Perkarane nyulayani apa? Mainstream. Tapi cara kula ya Ismail sudah tak bilang apa? Ismail. Apa? Ismail Iska Ismail. Nak cacile kan boleh sengguri. Yang jelas bahwa Ismail atau Ishak kaulani ono pendapat loro. Ya sudah, pokoknya arah Ismail ya Ishak. Tapi kabeh kitab itu menjadi setuju Ishak, tapi ben kok. Aku kadang ya, aduh matane wong tenan. Ya sudah, pokoknya kaulani apa? Ada dua pendapat, yaitu Ismail atau Ishak atau malah kita alime to kowe. Ada dua pendapat. Oh kan. Jadi kesane macane kitab akeh ngono. Gak ngerti mau hasil ngaji ke bengi. Aduh matane wong, guys. Sabar. Ismail wis ya. Sekawe Ismail. Soale mele sing nguri. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Nah, kemudian Allah menitahkan Ibrahim pasti kamu dikenang secara baik. Maksudnya tadi tiga agama semuanya mengklaim Ibrahim itu bagian dari itu. Jadi semua agama mengakui siapa? Ibrahim. Lah ya mbok gedhinge kaya ngono kersane pangeran panjenengan Ibrahim diakui tiga agama kan yo repot.
Nah iya kowe ra cocok Ibrahim diklaim Yahudi, diklaim Nasrani, tapi kersane Allah Ibrahim itu orang atau sosok yang dipuji tiga kan. Ya wis kersane pangeran. Ini jelas kalau bersaksi betul di Hebron itu ada makam Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub karena nama lainnya adalah Israel total di sinagog. Meskipun kita tetap kita pasti yakin kalau Yakub itu nabi dan tidak ada sangkut pautnya dengan keyahudian. Maka kita statusnya mengikuti Quran saja. Kalau status artefak atau fisik itu tinggal sing gawe makom. Dia betul. Misalnya tadi Ibrahim karena makamnya di Israel, Israel dikuasai orang Yahudi, terus mereka tinggal saja ganti kafan ala Yahudi, dikemuli ala Yahudi, selesai. Waduh misalnya ono Zaid yang bawa wali bora, bawa wali tenan bora, misalnya di makam Wahabi sudah seperti itu. Hanya dikasih tanda di kepala, tidak ada jubah, tidak ada apa. Tapi kebalikannya misalnya, Ruhin mati, anak putune juga kayak cungkup, wali besar Ruhin, ya terserah nih. Lah mungkin era kita masih konangan, era... Nice. Lho nak wali songo karuman ana buktine sejarah secara silsilah. Lah nak sing ra jelas-jelas iki. Mulane cara kula putune wali kudu alim biar urut. Lho saya itu punya catatan sampai Sunan Kudus meskipun lewat ibu. Lewat nasab ibu. Tapi supaya penting, pentingnya tadi, saya masih punya kitab milik buyut saya ke-7 ke-8. Itu berapa coba? Berapa orang itu? Itu setiap saya buka itu langsung putus, saking lamanya kitab itu. Sehingga saya tahu itu tradisi nenek moyang saya. Enggak mungkin nenek moyang saya seneng keris, seneng jimat. Nyatanya yang goni lemari ini mau ano kitab. Mbon ane goni mana ane keris kan. Artinya ini penting. Ibrahim juga gitu. Ibrahim itu ngendikan dengan anak putune tinggalanku ya Ka'bah iki, sucikan Ka'bah dari kemusyrikan. Antohiro bidali taifina wal akifina warrukais sujud. Sehingga orang ingat Ka'bah itu ingat apa? Dipakai kiblatul musallin. Kiblatnya orang sholat. Lalu orang sholat itu orientasinya apa? Adalah tauhid. Berarti Ka'bah didesain untuk kiblatnya para ahli tauhid. Harus terus kita buktikan terus setiap sholat mustaqbilal kiblati dan saat sholat kita melakukan tauhid. Jadi terus sejarah berkesinam. Tapi andaikan sejarah pelakunya salah ketika Ka'bah dikuasai Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian didesain pinggirnya Al-Ata dan Uz, maka seakan-akan Ka'bah jadi sentral kemusyrikan. Makanya ini penting. Jadi lalu sejarah ini gimana? Ya terserah pengelolanya kan. Mulane wali urip iku mesti didongakno wali mati. Mergo sing iso njaga khazanah iku wali urip. Paham sing kula maksud? Jadi ojo bayangno Mekah iku sampean kalah. Nek Mekah kalah terus Ka'bah dikuasai Abu Jahal CS misalnya. Sing jenis maksudnya. Ora Abu Jahal tangi meneh mboten malah repot kabeh. Nah di sini ini pentingnya Quran. Alhamdulillah wong Islam diwarisi oleh Allah Quran, kitab la yatabaddal wa la yatakhayyar. Kitab yang enggak akan rubah, yang enggak ada matinya. Sehingga suatu saat misalnya Ka'bah kok pinggirnya berhala, kita tetap nganggep itu tradisi yang salah. Mergo sing jenenge Ka'bah iku antahira bidali taifina wal akifina warrukais sujud. Ka'bah adalah tempat yang harus steril dari salah guna, dinggo kemus. Jadi barokah Quran sebagai teks yang enggak hilang, kalau suatu saat ada perubahan tidak seperti yang kita saksikan sekarang, kita ngikuti Quran. Misalnya Ibrahim, senajan to makamnya di sinagog misalnya, Yakub makamnya di sinagog, kita tetap yakin mereka adalah ahli tauhid. Nabi Dawud yang diklaim sebagai King Dawud, King David, makamnya di Israel, terus diatributi ala Yahudi, kita tetap yakin huwa nabiyun, beliau adalah nabi beragama tauhid. Berdasar apa? Ya berdasar penjelasan Al-Quran. Kalau berdasar empirik artifak ya terserah yang bikin. Dan ini ya. Di mulane kowe sing syukur ngaji sampai roh kaul loro Ishak Ismail wis ya sapa to sing mesti siapa Ismail mau baru Ismail gak konsisten ben kok supaya anut wong akeh jangan anut wong akeh wis ngene padha ora roe wa tarakna abqaina ali fil akhirin sanan pengalaman hasanan kang bagus salam untuk keselamatan minna sanging kita maksudnya sanging Allah ala Ibrahim ngatasi Ibrahim kadalika mengkon-mengkon kabeh kama jazina kaya malas ingsun kabeh naji malas ingsun al muhsinina ing pira-pira wong sing nglakoni kaapian eli anfusi maring awak dhewe ne wong akeh. Jadi orang dimulai melakukan kebaikan pada dirinya sendiri. Kalau dia baik pasti apa? Orang lain merasa kebaikan
Misalnya kayak apik mesti kepengen sedekah, orang lain yang untung. Kamu baik pasti ingin menyebarkan kebaikan, orang lain pasti untung. Inna usataman Ibrahim iku min ibadina al mukminin. Saking kira-kira kaula ingsun al mukminin kang mukmin kabeh. Wa basyarnahu. Lan ngekei berita gembira ingsun ku ing Ibrahim bi Ishaq kelawan tak kaya anak Ishak. Ustudillah dikai dalil apa bidzalika klan dawu Ishak ala anadzabiha ing atase sak temene sing disembelih ku ruhul yane Ishak. Dadi ana kaul sing darani pokoke ora Ishak. Ora Ishak sapa? Ya Ismail. Dadi Imam Suyuti ngotot Ismail, sing nyarai Jalalain Imam Sawi ngotot Ishak. Iki partai Jalalain apa Sawi? Lho Jalalain kaose kadung kaos Jalalain dulu. Yes pokoknya Nara Ibrahim kan agak Ismail ya. Iska tidak mungkin yang lain iku wae sing ngono kok ribet. Sing jelas niku ana sing disembelih. Jenenge Nara Ibrahim, sapa? Ishak Ismail. Sing nyembelih jelas Ibrahim nanti ku jelas. Aduh. Repot dadi wong alim dadak. Kula nate maca mobil mangkal nganti saiki. Susah dadi wong waras, tangan-tangan kok gimana bener ya? Lah memang gendeng atau mikir. Jadi aku tahu dendam mbek tulisan mobil mesti tok-tok. Gelem ra gelem kan maca ning ngarepe. Susahe dadi wong waras. Aku pertama eskal. Engko waras kok susah. Tanganan iya wong gendeng kan gak tahu mikir. Mulane kena susah berarti waras. Nak ra tau mikir berarti. Jadi mau nak roh khilaf berarti wong alim. Nak ra roh khilaf berarti wong orang alim. Saiki wis khilaf, berarti alim. Masa Rasulullah jadi nabi itu 23 tahun. Terus sampean ingin ngaji paham dalam 1 jam, itu keangkuhan. Jadi Rasulullah itu jadi nabi itu 23 tahun. Tapi orang ingin memahami Islam, nyewa kiai, diatur lagi itu kalau nggak pernah sepuh itu dosa, itu jelas itu. Itu 1 jam ingin paham. Saya punya sekian cerita, ini Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu zaman Nabi itu ada ayat yang Jibril jauh-jauh dari langit turun ke bumi hanya membawa 1 kalimat. Sehingga syarat seorang mufassir itu termasuk tahu pertanyaan kalimat apa yang hanya 1 diturunkan Jibril, yaitu kalimat minal fajr. Jadi dulu awal-awal Islam itu ada ayat kamu makan wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Jadi kalau malam puasa itu orang boleh makan selagi melihat benang putih sama benang hitam itu belum kelihatan. Tapi kalau sudah kelihatan mana yang hitam, mana yang putih berarti otomatis imsak. Itu sahabat entah saking lugunya itu ya benar-benar pasang benang hitam sama putih, dia makan. Nanti 1 jam dari makan misalnya diintip lagi, kok belum kelihatan, makan lagi. Mungkin yang istrinya cantik ya kumpul istrinya lagi, kalau tidak cantik ya sudah tidak usah mungkin. Sampai itu jadi perilaku sahabat berhari-hari. Ketika dilaporkan ke Rasulullah, Rasulullah itu tertawa-tawa. Kok ada begitu? Baru Jibril datang menerangkan minal fajr. Jadi benang hitam artinya masih malam, benang putih maknanya sudah fajar shadiq. Itu lama sekali. Saya terus mau cerita tentang sanad ilmu. Jadi Nabi itu 23 tahun. Dan itu tidak gampang, ada fasenya. Bahkan ada fase Nabi itu harus as-sukut anil mungkarat. As-sukut anil mungkarat itu diilmoni oleh pakar-pakar usul fikih. Apakah as-sukut anil mungkarat itu berarti mengekrori kemungkaran? Apa takhirul bayan? Saya ulang lagi pakai bahasa Indonesia. Ketika ada kemungkaran, Nabi diam. Itu diamnya karena nyari momen untuk ngandani. Atau memang diam itu dengan tanda kutip jangan-jangan dianggap ikrar. Makanya ulama usul fikih itu berdebat. Diamnya Nabi ketika melihat kemungkaran di awal Islam itu karena ada ma huwa aham, ada yang lebih penting yaitu menerangkan tauhid. Atau takut itu menjadi satu momok bagi mereka karena
Nabi dianggap coro Jawa itu dianggap kecangkeman, sidik-sidik ngeloroi, sidik-sidik ngeloroi. Nah, perdebatan ulama dalam seperti ini itu penting sekali karena nanti menjadi satu rumus ilmu. Saya berkali-kali berpikir gini, misalnya Anda punya keponakan atau punya anak pacaran. Ada pakde yang keras sekali, mesti marah. Itu nanti ponakannya nggak sempat dikandani karena main saja nggak berani, mesti pakde itu marah. Karena ini Islam garis keras atau garis lurus atau apa lah nggak tahu. Pokoknya punya garis. Terus ada kelompok Islam yang nggak punya garis, ya nggak punya karakter. Ponakannya pacaran ya santai, malah kenalan pacare ponakannya. Cantik kuliah podo, sehingga ponakannya merasa terjustifikasi. Berarti pacaran nggak apa-apa, wong paman saya nggak marah. Natijahnya pasti sama. Yang terlalu mudahanah, yang terlalu baik, hasilnya tidak didik sama sekali. Karena seakan-akan mengakui bahwa itu tidak apa-apa. Yang keras sekali hasilnya juga sama, nggak didik sama sekali. Karena dolan we rawani, kapan didiknya? Nah kira-kira seperti itu. Yang nggak mau berteman sama orang-orang maksiat juga hasilnya sama, meskipun atas nama kebenaran. Aku mau kancanan orang maksiat, ngotori. Hasilnya sama, nggak mau mendidik. Tapi yang mau ngancani juga bahaya kalau terlalu keseringan karena jute aku kenal kiai iki ratu diloroi, berarti gak popo kan gitu. Nah ini PR besar dalam umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya diceritani Mbah Jamal berjuangnya di sini, nata dari kampung yang macam-macam menjadi kampung baik. Dulu saya duki di Lasem ya gitu. Mbah Mun dulu ya sarang dihimpit 2 kampung yang masalah. Tapi lama-lama terus jadi kampung yang baik lewat tarbiyah, luar biasa. Maka ketika kemungkaran kita biarkan, itu namanya apa? Namanya itu kalau dalam usul fikih itu takhirul bayan. Apa? Mengundurkan, memberi apa? Penjelasan. Karena sekali tidak dengan definisi ini, nanti takutnya dianggap al-iqrar alal mungkar, dianggap ngakui kemungkar. Nah, saya termasuk orang yang sangat usuli ya, sangat memahami Quran, hadis itu cara disiplin ilmu usul fikih. Nah, kenapa itu satu keharusan begini logikanya? Saya ulang lagi, Nabi jadi Nabi itu 23 apa? Itu yang menyokong beliau jadi Nabi itu orang Nasrani dan orang Yahudi. Karena itu satu-satunya perangkat yang harus dipakai. NU belum ada, sama nggak usah GR bela Nabi. NU pas itu belum ada. Maulid Nabi itu yang kangelan tuh Abu Lahab, bukan pengurus NU. Sampai sekarang dalil Maulid itu masih pakai Abu Lahab. Jadi ini ya NU itu termasuk organisasi yang luar biasa. Abu Lahab itu jadi dalil. Jadi Abu Lahab dengar kalau iparnya Abu Lahab itu iparnya Aminah, iparnya Sayyidah siapa? Dengar Aminah lahir, nggak punya suami, saking senengnya candalemnya beliau, itu dimerdekakan. Ya setidaknya untuk hari Senin tak sebut beliau, karena pas soleh. Nanti Selasa Rabu sudah. Itu dimerdekakan. Saya yang kiai kecil saja nggak bayangkan kalau pagi-pagi tidak punya anak dalam yang bikin kopi siapa, yang mencucikan siapa, yang nyapu rumah. Tapi Abu Lahab saking senengnya punya ponakan itu dikasihkan, sudah Suwaiba kamu pakai saja. Sudah biar melayani kamu, ngurusin kamu. Jadi saya bayangkan hari itu Abu Lahab itu mungkin bikin kopi sendiri, nyapu sendiri demi. Nah itu sama Allah dikenang sehingga yukhaffafu anhul adzabu yaumal isnan itu masyhur. Idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi muhal lada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini Abu Lahab yang kafir, hormat Maulidur Rasul saja dapat takhfiful adab, apalagi yang mukmin. Jadi itu satu-satunya dalil Maulid, itu dalilnya Abu Lahab. Ya makanya terus kita itu dibully sama kelompok sebelah, dalil kok Abu Lahab. Tapi saya pastikan awal Islam itu yang menjadi perangkat nubuwah itu hanya Yahudi dan Nasrani. Karena yang lainnya nggak tahu Nabi itu apa. Saya beri sedikit cerita, Nabi itu umur anggap saja kita ikut kaul yang 12 tahun saja. Sebetulnya ada beberapa perdebatan, ada yang bilang 9, ada yang bilang 12. Tapi yang debat tidak usah didengerin, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Kadang orang debat yang lucu, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Anggap saja 12.
Nabi datang ke Syam. Syam itu ya sekitar Syria, Lebanon, Palestina itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Bukhaira nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terserah Ibu Bukhaira bilang gini, semua alamat Nabi pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu, anak kamu. Loh, memangnya masalahnya apa? Karena alamatnya Nabi di Taurat dan Injil itu yatim, sementara ini punya bapak kamu, ini masalah. Jadi dilihat macanya sudah memenuhi kriteria, semua memenuhi kriteria, kecuali satu, karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib ngaku, ndak, ini dah anak saya, ponakan saya. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya ngeritik Yahudi Nasrani, dikatakan Yahudi dan Nasrani. Karena satu-satunya yang masih punya kitab samawi itu Yahudi dan Nasrani. Meskipun sebagiannya sudah dirubah-rubah. Alamat pertama itu seperti yang diceritakan di Berjanji Afi, Aineihikum, matanya dilihat. Terus perlakuan pohon. Saya pernah di pohon itu, pohon nubuah. Itu umurnya ribuan tahun. Itu kalau Nabi duduk misalnya di arah barat, matahari dari barat, normalnya akan kena kesetrong matahari. Itu yang rubah itu dahannya. Jadi Nabi itu orangnya lugu, duduk aja nggak mau mikir. Memang syaratnya Nabi itu nggak boleh mikir, harus ummi. Ummi itu lugu. Nggak boleh Nabi mikir besok makan apa, terus menjabat apa, itu nggak boleh. Itu udah Nabi itu, maklar itu. Nabi itu nggak boleh mikir. Makanya Quran nyifati Nabi itu makun tata drimal kitab walal iman. Kamu itu tidak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Jika Nabi itu nggak bisa jumpa pers, nggak bisa. Nabi kok memaklumatkan wah saya tadi malu, nggak bisa. Nabi itu justru bagus keliru pertama jadi Nabi. Nabi pertama ketemu Jibril itu dikira malakul maut, dia lari ketakutan. Zamiluni Khotijah, saya ini takut, itu tadi ada malakul maut, saya takut. Sama Khotijah dikemulin. Jadi Nabi itu nggak tahu kalau itu malaikat siapa? Jibril. Jibril nggak bisa dia kenalan nggak di seminar. Ini malaikat Jibril pernah kuliah di sini, nggak bisa seperti itu. Jibril itu ya aneh. Pertama ketemu Nabi, Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini. Kata Nabi, Nabi Quran, saya tidak bisa baca. Harus bisa. Dipaksa sampai 3 kali. Nabi tetap jawab, saya tidak bisa baca. Terus kata Nabi kenangnya, Tony, saya didekap. Kamu harus bisa baca. Setelah baca dilepas, Nabi lari pulang. Pulang terus bilang ke istrinya, Zamiluni. Ini secara nahwu agak aneh karena mukhotobahnya perempuan satu, harusnya Zamilini. Kalau untuk perempuan harusnya idribi ya, unsuri gitu. Tapi karena Khadijah dihitung ahl itu keluarga, maka Nabi pakai khitab apa? Mudzakkar jamak Zamiluni. Jadi Nabi nggak tahu kalau pertama jadi. Karena syaratnya Nabi harus ummi. Justru karena ummi itu orisinil, semua yang dikatakan Nabi pasti dari wahyu. Nanti Nabi sampeyan mikir, saya besok ngomong apa ya supaya orang tertarik. Makanya kamu gak akan jadi Nabi. Selain sudah ditutup juga bahaya ini karena tadi. Makanya saya ngaji itu ya sekenanya saya tidak pernah ngaji itu mikir. Karena ngaji itu menarik itu terserah nasib. Kalau nasib sedang baik, kamu tidak paham gini, wah Gus Baik ilmunya tinggi sampai kita tidak paham itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib tidak baik, ngomong sudah enak apa? Wah, sebulet tuh. Jadi sebetulnya ini masalah qalb. Allah yang muqallibal qulub. Kayak kamu kelihatan serius, itu kalau nasib sedang baik dianggap pemikir. Kalau nasib sedang nggak baik, wong kok merengut terus, mesti begitu. Kalau kamu nasib baik, sering guyon, mesti orang komentarnya, alhamdulillah itu ceria, gampang syukur. Kalau nasib nggak baik, kiai kok guya-guyu, jelas kan gitu. Sehingga Nabi itu memang nggak boleh mikir. Sehingga diistilahkan makun tadri mal kitab walal iman. Kamu itu tidak tahu Muhammad, kitab itu apa, iman. Justru itu bagus. Nggak tahu itu bagus kalau untuk Nabi. Kalau untuk apa? Sehingga orisinil datang ke Khadijah, Zamiluni. Jawabannya Khadijah lucu. Kamu betul ketemu orang seperti ini ke makhluk seperti ini nih. Iya kata Nabi. Itu Khadijah itu kacaunya bukan main. Khadijah itu kacau. Khadijah itu Kubro, masuk manaqib yang dicintai Mbah. Ini mbah-mbahnya Habib.
ini Muhammad bin Anis. Khadijah bilang gini, ya gini saja mas. Suatu saat kalau teman kamu itu datang bilang ke saya, ya kata Nabi. Gak ngerti kalau ini dites. Suatu saat Jibril itu datang lagi. Nabi juga, ini loh temanku. Kalau bilang Jibril itu ini temanku datang lagi. Khadijah fahasarat an fakhidhiha. Masyhur itu di riwayat. Apa pahanya agak dibuka. Mas, temanmu masih, weh lari katanya. Terus setelah lari ditutup lagi. Temanmu datang lagi. Iya, datang lagi. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang. Itu benar-benar kamu itu nabi. Jadi Khadijah punya sekian definisi. Kalau nabi betul itu melihat apa malaikat betul itu melihat aurat itu pasti lari. Jadi dibuka. Ternyata Jibril lari. Khadijah ini tidak tahu, yang tahu nabi. Nabi ya nggak tahu kalau dites. Kalau nabi tahu, oh kok nggak enak dites ya. Jadi ini mungkin, jadi nabi itu nggak tahu kalau dites. Mas, kalau temanmu datang bilang saya. Setelah pas nabi sama Khadijah, Jibril datang. Masyhur itu fahasarat an fakhidhiha. Dibuka, temanmu masih mas, lari gitu. Ditutup lagi. Sekarang gimana mas? Datang lagi. Kamu harus seneng, kamu nabi betul. Karena kalau itu setan, wah mesti seneng nonton aurat kan. Itu nabi tidak tahu kalau dites. Kalau sampean kan tahu, kalau mau dites istri. Sampean mulai kato tong wedok liya, toko mesti bojo mbak servis untuk menutupi semua keburukan itu. Itu nabi. Uniknya terus Khadijah, nabi jadi nabi sama Khadijah itu tahu dulu Khadijah. Nabi nggak tahu kalau mau jadi nabi, tapi Khadijah tahu. Sehingga ketika umur 25 tahun nabi sebagai pedagang, Khadijah itu ngirim mata-mata namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Saya tambahi lagi Maisarah nama lelaki. Nanti kalau kamu artikan nama perempuan, oh berarti nabi kemana-mana punya perempuan. Enggak, Maisarah itu nama lelaki. Maisarah dikirim Khadijah terus. Gimana Muhammad di perjalanan? Tudhilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Kemana-mana dipayungi oleh mega, oleh awan. Sekian informasi ke Rasul, ke Khadijah itu dimasukkan semua ke Khadijah. Tapi betapa kecewanya Khadijah ketika Nabi nikah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun. Itu kok gak jadi Nabi. Itu mulai kecewa, sido jadi Nabi tahu. Makanya ketika tahun ke-40, berarti Nabi umur 40, cerita ketemu tadi Jibril, sebenarnya Nabi nggak tahu itu Jibril, nggak bilang Jibril. Itu Khadijah senangnya bukan main. Karena apa yang dibayangkan dia terjadi. Fa la yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul maqdud wa taqridu fa wa tu'inu ala nawaibil haq. Ya bahasa Pak Said Akil, syarat jadi Rais Suriah harus hafal katanya gitu. Sonono, syaratnya jadi ulama. Saya ini jadi ulama sebelum di NU. Banyak kata Mbak Mun dulu guyon kiai ono loro, ono kiai sing ning NU, berarti kiai sik lagi ning NU. Ono sing kiai NU nak gak pengurus NU ada di kiai gitu. Itu guyonannya Mbak Mun. Akhirnya Khadijah itu sempurnanya bukan main karena pernah ragu 15 tahun. Kan dari umur 25 Nabi kemudian nggak tahu bukti berikutnya, makanya terus ini jadi Nabi enggak. Setelah umur 40 benar-benar Nabi, paginya diajak ke Waraqah bin Naufal, masih pernah paman sama Khadijah. Ya Ami, ini ibnu Akhika mau cerita. Terus Waraqah ini Nasrani. Di kitab Bukhari, Ro'an tanas sorofil jahiliyah, wayak tubuh Injil bil Ibraniyah, Masya Allah ayaktub. Jadi Waraqah itu penginjil, pendeta. Tapi nanti loh, kamu jangan salah paham. Terus kayak pendeta sekarang ada periode di mana Injil masih asli dan ada periode ini yang sudah muharraf. Itu kan dia itu lafaznya ulama. Akhirnya Waraqah tanya, kamu ngomong saja ya Ibnu Akhi, manggilnya seperti itu. Akhirnya Nabi cerita ketemu Jibril, enggak, sebenarnya beliau enggak tahu itu Jibril cerita. Terus kata Waraqah, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Masih pakai bahasa namus, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Itu namus semacam malaikat yang mendatangi Musa. Terus uniknya Waraqah bilang gini, wa iyudrikni yaumukan ansuruka nasron mu'azzar. Andaikan saya menemukan hari ketika kamu jadi nabi, akan saya bilang mati-matian. Kapan itu paman? Khina yukhrijuka kaumu, ketika kamu diusir oleh kaum kamu. Nabi sebagai orang baik, makanya GR jadi orang baik itu ya boleh. Nabi sebagai orang baik itu tanya, awamu khrijiyahum. Kalau kiai mana nih awamu khrijiyah